3 hari sebelum Lebaran, ibu mertua mengusirku dari rumah agar ada tempat untuk 3 kerabatnya. Aku setuju dengan senyuman. Malam takbiran, dia panik dan meneleponku 100 kali. Kartu kredit diblokir. Apa yang akan dihidangkan untuk para tamu? Sore itu 3 hari sebelum Lebaran, udara Jakarta terasa gerah. Namun, di dalam rumah Brace terasa sejuk. Aku baru saja selesai membersihkan ruang keluarga. Aroma segar pembersih lantai masih menguar di udara. Tanganku masih sedikit lembab dan rambutku kuikat seadanya menjadi sanggul di belakang kepala. Aku berusaha melakukan segalanya dengan sempurna, merapikan setiap sudut seolah-olah sedang meyakinkan diriku sendiri. Sebentar lagi Lebaran. Lina sabar sedikit demi kedamaian keluarga. Namun tepat saat aku membungkuk untuk merapikan sandal di rak sepatu, suara ibu mertuaku Ibu Ratna terdengar dari balik sofa. Suaranya manis memuakan sekaligus sedingin es. "Lina, sini sebentar. Ada yang perlu dibicarakan." Aku segera mengelap tangan di celemek dan menghampirinya. Berpikir mungkin beliau akan memintaku membeli tambahan bahan kue atau keperluan kecil lainnya. Tapi ternyata tidak. Beliau duduk tegak di tengah sofa, punggung lurus dan tangan di atas lutut seperti hakim yang menunggu terdakwa. Tatapannya menelusuriku dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapan yang cukup untuk membuatku sadar. "Kamu di sini itu seperti pembantu, bukan anggota keluarga." Di sebelahnya, suamiku Budi duduk sambil asyik mengetik di ponsel. Seolah apa yang terjadi sama sekali bukan urusannya, Ibu Ratna berdaham dan berkata, seolah sedang memberiku anugerah. "Lebaran tahun ini, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu." Ia menambahkan, "Rumah ini sempit. 3 kerabat dari kampung mau datang menginap." Aku membeku di tempat, telingaku berdengung. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas, tetapi otakku menolak untuk percaya. Sempit. Di rumah dengan 3 kamar tidur, ruang keluarga yang luas, dan 1 ruang kerja terpisah ini sempit untuk siapa? Untukku, menantunya, atau untuk keberadaanku itu sendiri. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang, karena aku tahu di rumah ini sedikit saja aku meninggikan suara, cap menantu kurang ajar akan langsung menempel padaku. Aku bertanya selembut mungkin seolah meminta izin. "Ibu, untuk berapa hari?" Beliau menjawab acuh tak acuh, bahkan tanpa menoleh padaku. "Nanti setelah Lebaran ketupat selesai, kamu baru kembali. Di sini bakal banyak orang." "Tidak enak ada kamu," kata tidak enak menusuk dadaku. Tidak enak karena aku istri Budi, atau karena aku adalah orang yang selama beberapa tahun terakhir membayar tagihan listrik, air, internet, membeli kebutuhan pokok, memberikan THR untuk orang tuanya dan orang tuaku, dan menanggung penuh semua persiapan Lebaran. Rumah ini memang sertifikatnya atas nama kami berdua, tapi sejujurnya uangku yang tertanam di dalamnya 3 kali lebih banyak dari uang Budi. Dulu aku berpikir, tidak apa-apa, suamiku orangnya tenang. Penurut, aku akan bekerja sedikit lebih keras untuk membangun istana kami. Aku menghibur diri dengan pikiran-pikiran itu hanya untuk berdiri di sini hari ini dan mendengar bagaimana aku diusir dari rumah yang kubangun dengan jerih payahku sendiri. Aku menoleh ke arah Budi. Mataku tidak memohon, hanya ada sisa harapan yang rapuh. "Mas Budi, kamu tidak mau bilang apa-apa?" Dia tetap tidak mengangkat kepala, hanya menggumamkan satu kalimat yang akan kuingat seumur hidupku. "Mama benar nanti tidak enak sama orang luar." 2 kata orang luar terasa seperti tamparan keras di pipiku. Aku berdiri terpaku. 5 tahun menikah, 5 tahun aku sendirian mempersiapkan setiap Lebaran, menahan semua sindiran dan kritiknya, menelan diamnya suamiku yang selalu menghindar. Dan setelah semua itu, di mulut suamiku sendiri, aku adalah orang luar. Aku menatap Budi dan tiba-tiba menyadari wajah pria yang dulu pernah menyatakan cinta padaku, kini terasa begitu asing, seperti orang yang tak sengaja kutemui di jalan. Rasa dingin yang kurasakan bukan datang dari Aceh, melainkan dari kebenaran yang kejam ini. Aku mendengar Ibu Ratna melanjutkan dengan suara datarnya, seolah membacakan daftar. "Kalau sudah mau pergi, cepat berkemas, jangan ditunda-tunda. Besok atau lusa tamu sudah datang, aku masih harus merapikan kamarmu." Beliau berbicara, seolah aku adalah barang tak berguna yang harus segera disingkirkan. Aku ingin bertanya, merapikan kamar siapa? Kamar di rumahku. Tapi aku menelan kata-kata itu, bukan karena takut, tapi karena aku tiba-tiba sadar satu hal. Di tempat di mana kau sudah diputuskan untuk dianggap sebagai orang luar, penjelasan apapun hanya akan memperdalam penghinaanmu. Aku menegakkan punggung dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak membantah, tidak menangis, tidak mengeluh. Aku hanya tersenyum tipis, senyuman yang bahkan mengejutkan diriku sendiri dan berkata, "Baik, Bu, saya akan pulang ke rumah orang tua." Ibu Ratna mengangkat alisnya karena terkejut.
Tidak percaya aku akan setuju secepat itu. Mungkin dia mengharapkan adanya drama agar nanti bisa bercerita kepada kerabatnya. Menantuku itu, mulutnya pedas sekali. Tapi aku tidak memberinya kesempatan itu. Dia terdiam sejenak, lalu melontarkan satu kalimat lagi tajam seperti jarum. Nanti kalau pergi kartu kreditmu yang itu tinggalkan saja di rumah. Buat belanja kebutuhan lebaran. Kalau ada yang kurang, aku menatapnya dengan ketenangan yang luar biasa. Iya, Bu. Jangan khawatir. Baru saat itulah Budi mengangkat wajahnya, menatapku dengan curiga. Kamu serius mau pergi? Aku mengangguk. Serius? Kamu di sini saja, jaga mama dan para tamu. Aku berjalan ke kamar tidur dan membuka lemari, mengeluarkan koper. Suara ritleting yang terbuka di tengah keheningan terasa memekakkan telinga. Aku melipat beberapa setel pakaian. Tidak banyak. Aku tahu aku tidak sedang pergi berlibur. Aku hanya pergi dari tempat yang tidak lagi menganggapku bagian darinya. Ketika aku menyeret koper ke ruang keluarga, Ibu Ratna masih duduk di tempat yang sama, bibirnya menyunggingkan senyum tipis dan matanya memancarkan kemenangan. Budi berdiri di ambang pintu. Dia tidak membantuku membawa barang, tidak juga mengucapkan sepatah kata pun yang baik. Aku berjalan melewati mereka, menggenggam erat gagang koper dengan hati yang anehnya terasa damai. Mungkin ketika seseorang sudah terlalu terpojok, air matanya akan mengering, hanya menyisakan tekad yang dingin. Aku membuka pintu dan melangkah ke teras. Hembusan udara malam yang hangat menerpa wajahku. Aku berbalik dan untuk terakhir kalinya menatap pintu rumahku. Bukan dengan penyesalan, tapi untuk mengingat. Aku mengingat tatapan kemenangan Ibu Ratna. Aku mengingat diamnya Budi yang pengecut. Aku mengingat setiap kata yang mereka ucapkan. Karena terkadang kata-kata seperti itulah yang membantu seseorang terbangun dari tidur panjangnya. Aku menyeret koper menuruni jalan kecil di depan rumah. Tidak ada yang mengantarku, tapi mereka tidak tahu satu hal. Pada malam takbiran, saat perayaan yang menurut mereka akan sangat meriah itu mencapai puncaknya, saat mereka yakin satu gesekan kartu akan menyajikan meja yang penuh dengan hidangan lezat, justru Ibu Ratna lah yang akan panik membombardir ponselku. Mungkin dia akan menelepon 100 kali, suaranya bergetar karena ngeri, kartunya diblokir. Bagaimana caranya memberi makan para tamu? Dan baru saat itulah mereka akan sadar bahwa orang yang mereka sebut orang luar sebenarnya adalah sumber kehidupan yang selama ini menopang mereka. Aku tiba di rumah orang tuaku di kampung di Jawa Barat. Saat hari sudah benar-benar gelap, ibu melihatku di depan pagar dan sebelum sempat bertanya apa-apa, beliau terdiam. Aku buru-buru memaksakan senyum lemah. Kangen rumah, Bu, jadi pulang lebih awal. Ibuku bukan tipe orang yang suka mengorek-ngorek masalah. Beliau hanya meraih tanganku dan berkata lirih, "Masuk, nak, di luar banyak nyamuk." Aku duduk di sofa mendengarkan gema takbir dari masjid terdekat, sementara hatiku terasa hampa. Malam itu aku berbaring di samping ibu, menatap langit-langit kamar yang familiar dan tanpa sadar memutar ulang semua kejadian yang membawaku ke situasi ini. Aku berpikir jika bukan karena hari-hari indah di awal pernikahan kami, aku tidak akan sanggup bertahan selama ini. Karena memang ada masanya aku percaya pernikahanku akan bahagia. Kami bertemu di bank. Aku bekerja di bagian kredit, selalu mengejar target, bertemu nasabah, dikelilingi tumpukan dokumen. Terkadang aku berangkat pagi buta dan pulang larut malam, kakiku pegal luar biasa. Sementara Budi bekerja di bagian administrasi, pendiam, tidak banyak bicara, selalu rapi dan tenang. Saat aku baru masuk, aku sering kewalahan dengan volume pekerjaan. Budi melihatku kebingungan akan diam-diam mendekat, membantuku memahami alur kerja, menunjukkan cara menyusun dokumen yang lebih efisien. Dia tidak pandai merangkai kata-kata indah, tapi perhatiannya terlihat dari tindakan-tindakan kecilnya. Saat itu aku berpikir bertemu pria seperti dia adalah sebuah keberuntungan besar. Di lingkungan kerja yang penuh stres dan persaingan, menemukan seseorang yang tulus tanpa kepalsuan terasa seperti hadiah. Ketika kami mulai berkencan, Budi sangat lembut. Dia tidak memberikan janji-janji muluk, hanya membicarakan hal-hal sederhana tentang kehidupan. Justru karena kesederhanaannya itu, aku percaya padanya. Suatu hari aku sangat lelah sampai hanya bisa duduk termenung di tangga lobi bank. Dia menghampiriku, memberikan sebotol air mineral, dan berkata pelan, "Nanti kalau kita sudah menikah, aku tidak akan membiarkanmu susah." Aku mengingat kalimat itu, terasa hangat seperti selimut di hari yang dingin. Aku benar-benar percaya bahwa jika aku berusaha menjadi orang yang baik, maka keluarga kami akan baik-baik saja. Pernikahan kami sederhana, aku tidak menuntut apapun yang berlebihan, yang penting suami istri saling mencintai. Setelah menikah, aku terus bekerja, bahkan lebih giat dari sebelumnya. Aku selalu berpikir meskipun aku perempuan,
Aku bisa ikut bertanggung jawab membantu suami menjamin masa depan kami. Gajiku hampir 2 kali lipat dari gaji Budi, tapi aku tidak pernah mengungkitnya. Aku berkata pada diri sendiri, suamiku orang baik, tidak jahat. Apa salahnya istri berpenghasilan lebih besar? Yang penting dia mencintai dan menghormatiku. Aku sendiri yang mengusulkan untuk menginvestasikan sebagian besar tabunganku untuk membeli rumah. Bukan karena ingin berkuasa, tapi karena aku menganggap suami istri adalah satu kesatuan. Rumah bersama, masa depan bersama. Aku bahkan bangga pada diriku sendiri, karena aku sedang membangun istana keluarga kami. Saat penandatanganan akta jual beli dan pengurusan sertifikat hak milik SHM, aku bersikeras agar kepemilikan ditulis atas nama kami berdua. Budi langsung setuju, seolah itu hal yang wajar. Tapi ada satu orang yang tidak berpikir demikian. Ibu Ratna, hari itu beliau ikut bersama kami. Beliau melihat dokumen itu, lalu menatapku dengan senyum miring, melontarkan kalimat yang setengah bercanda, setengah serius. Nyonya muda zaman sekarang memang cerdik, tidak mau rugi. Di ruangan notaris ada beberapa orang, semua tersenyum sopan untuk mencairkan suasana canggung. Aku pun ikut tersenyum. Aku berkata pada diri sendiri, ibu mertua hanya bercanda. Orang tua kadang bicaranya ceplas-ceplos, jangan dimasukkan ke hati. Aku bahkan sempat menyalahkan diriku yang terlalu sensitif, takut dianggap menantu pencuriga yang merusak hubungan keluarga. Di tahun pertama, aku benar-benar berusaha keras. Setiap menjelang Lebaran, aku membeli parsel, bahan-bahan makanan mahal, mengirimkan uang untuk orang tuaku dan kerabatnya, menyiapkan amplop THR untuk keponakan-keponakannya, bahkan mengurus renovasi kecil di rumah. Suatu tahun atap kanopi bocor. Tanpa banyak bicara, aku membayar biaya perbaikannya. Tahun berikutnya, kulkas rusak. Aku juga yang membayarnya. Aku tidak pernah pamer soal ini. Aku hanya merasa bahwa aku adalah anggota keluarga, dan jika ada yang kurang di rumah, aku harus membantu. Dengan begitu, beban suami istri akan lebih ringan. Budi kadang membantu, tapi lebih sering hanya sebagai formalitas. Keputusan besar dan urusan keuangan selalu ada di tanganku. Anehnya, saat itu aku tidak merasa berat. Aku merasa sedang menjalankan kewajibanku sebagai istri dan menantu. Setiap kali aku melakukan pembelian besar, Ibu Ratna akan mengucapkan kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi meninggalkan rasa tidak enak. Untung menantu kita ini pintar cari uang. Coba kalau tidak bisa-bisa kita makan angin. Setelah berkata begitu, biasanya dia akan melirik Budi, seolah menyindir anaknya yang kalah dari istrinya. Lalu dia akan menoleh lagi padaku dan tersenyum seolah memberiku penghargaan. Aku membalasnya dengan senyum, tapi seiring waktu aku mulai sadar, itu bukan pujian. Itu seperti tali tak kasat mata yang perlahan dijeratkan di leherku. Pintar cari uang berarti harus menafkahi. Pintar cari uang berarti harus menanggung semuanya. Nada sinis dalam kata-katanya membuatku paham. Dia tidak senang dengan kesuksesanku. Dia hanya senang karena aku bisa menopang putranya. Kadang saat makan malam, dia akan bercerita tentang tetangga yang menantunya pelit. Dia akan berdecak. Perempuan kalau sudah menikah itu jadi perhitungan sekali. Keluarga begitu tidak akan ada dama. Mendengar itu, aku semakin takut dicap pelit. Jadi aku berusaha untuk tidak pernah berhitung. Aku memilih diam, sabar, dan melakukan lebih dari yang seharusnya. Kupikir dengan begitu aku akan mendapatkan pengakuan. Kupikir suatu hari dia akan menerimaku seperti putrinya sendiri. Kupikir jika aku hidup dengan baik dan sabar, semuanya akan membaik. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas aku merasa ada yang salah. Aku mulai paham di mata Ibu Ratna. Aku bukan menantu dalam artian anak perempuan, melainkan sebuah sumber daya dompet berjalan yang bisa tersenyum dan melayani tepat waktu. Ketika aku lelah, tidak ada yang bertanya apa aku baik-baik saja. Ketika aku ada masalah di kantor, Budi hanya berkata, "Ya sudah, sabar saja." Sementara Ibu Ratna akan nyeletuk, "Perempuan itu beruntung kalau punya pekerjaan, apalagi yang mau dikeluhkan." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi dinginnya seperti es. Aku tiba-tiba sadar bahwa kedamaian keluarga yang begitu kuyakini sebenarnya hanya ditopang oleh kesabaranku. Aku sabar, rumah tenang. Aku diam, rumah damai. Tapi jika aku berani bersuara, kedamaian itu akan langsung runtuh. Malam itu berbaring di rumah orang tuaku, aku melihat ibuku yang tertidur lelap mendengarkan desau angin di luar jendela dan tiba-tiba mataku terasa panas. Bukan karena aku menyesali rumah itu, bukan juga karena takut kehilangan uang. Aku merasa pedih karena menyadari bahwa aku memasuki pernikahan ini dengan ketulusan, tapi pihak di seberang sana tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Dan aku belum tahu bahwa semua ini baru permulaan, tapi saat itu di dalam hatiku telah tumbuh sebuah keyakinan yang kokoh, jika aku terus menjadi pintar cari uang dalam artian yang mereka inginkan,
Suatu hari aku akan habis terbakar dan tetap menjadi orang luar bagi mereka. Aku berada di rumah orang tuaku selama beberapa hari, tapi hatiku tidak tenang. Bukan karena rindu pada rumah di Jakarta, tapi karena satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Mengapa semuanya jadi begini? Dan karena kebiasaan bertahun-tahun hidup dalam diam, aku mulai menelusuri kembali kejadian-kejadian di masa lalu untuk mencari jawabannya. Aku sadar akar masalahnya bukan muncul 3 hari sebelum Lebaran. Akar itu sudah tumbuh sejak tahun ketiga pernikahan kami. Saat ibu mertuaku berhenti memberiku pujian terselubung dan mulai mengujiku dengan cara lain. Permintaan-permintaan kecil yang jika diulang terus-menerus bisa meruntuhkan pintu baja sekalipun, saat itu kehidupan kami bisa dibilang stabil. Aku bekerja di bagian kredit. Gaji dan bonus bergantung pada pencapaian target. Jadi penghasilanku tidak menentu. Tapi secara umum cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Karir Budi stagnan tanpa kemajuan berarti tapi juga tanpa risiko PHK. Aku masih berpikir jika kami tidak boros dan rajin menabung, kami akan segera memiliki simpanan yang cukup untuk masa depan. Tepat saat aku mulai membuat rencana menabung itulah Ibu Ratna mulai sering memanggilku ke dapur dan dengan suara pelan seolah takut didengar orang lain akan meminta. "Lina, tolong transfer sedikit uang untuk Bude di kampung, sepupu jauhmu lagi susah." Aku ingat hari itu beliau berbicara sangat lembut menambahkan kalimat yang seharusnya menimbulkan simpati. Tidak menolong itu dosa. Tanpa pikir panjang aku mentransfernya, beberapa ratus ribu rupiah, bukan jumlah yang besar. Aku bahkan berkata pada diri sendiri, membantu kerabat suami adalah cara menjaga keharmonisan keluarga. Tapi dalam hidup ini, kadang begitulah ceritanya. Saat kau memberi untuk pertama kali, orang akan menganggapmu baik hati. Saat kau memberi untuk kedua kalinya, mereka yakin kau orang yang penurut. Dan pada kali ketiga dan keempat, mereka tidak lagi meminta. Mereka menuntut. Seminggu kemudian, Ibu Ratna memanggilku lagi. "Lina, Paman Tono, pinggangnya sakit. Dokter kasih resep obat. Ibu kurang sedikit uangnya, tolong transfer ya." Aku mentransfernya lagi. Beberapa hari kemudian keponakan Bibi Keti butuh uang untuk bayar kuliah. "Sebentar lagi bisa dido kalau tidak bayar. Tolonglah nak." Aku mentransfernya lagi. Saat itu aku tidak merasa sedang dimanfaatkan. Aku merasa sedang berlaku sebagai menantu yang baik yang peduli pada keluarga suami yang menunjukkan kemurahan hati. Tapi permintaan itu tidak berhenti di angka ratusan ribu. Permintaan itu menyebar seperti noda minyak di atas air. Kadang uang untuk memperbaiki atap rumah kerabat jauh, kadang untuk biaya tahlilan, kadang untuk membeli oleh-oleh karena akan ada tamu datang. Nanti ibu tidak punya apa-apa untuk disuguhkan. Apa kata orang? Aku mulai was-was ketika di akhir bulan aku sadar ada jumlah yang tidak sedikit yang keluar dari rekeningku. Di awal bulan setelah gajian, aku merasa aman. Tapi di pertengahan bulan aku sudah harus berhemat. Ada bulan-bulan di mana menurut perkiraan kasarku, aku minus hampir 5 juta, padahal aku tidak bisa mengingat apa yang kubeli untuk rumah kami. Aku bukan orang kikir, tapi pekerjaan di bank membuatku terbiasa dengan angka dan sensitif terhadap kebocoran dana. Aku duduk dan menulis di secari kertas, tagihan utilitas, belanja bulanan, bensin, THR untuk orang tua. Lalu kutahkan semua jumlah yang diminta ibu mertuaku, melihat totalnya. Punggungku terasa dingin. Aku tidak langsung membuat keributan, takut terjadi pertengkaran. Aku memilih pendekatan yang lembut sebagai menantu yang ingin berdiskusi, bukan berdebat. "Bu, mungkin sebaiknya kita merencanakan pengeluaran sedikit supaya saya bisa menyesuaikan." Belum selesai aku bicara, raut wajah Ibu Ratna langsung berubah. Begitu cepat sampai aku tidak sadar di mana letak kesalahanku. Beliau meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas meja dan memotong. "Memangnya itu uangmu? Kamu itu menantu di rumah ini? Jadi kamu harus memikirkan kerabat juga." Kalimat itu terasa seperti kap di dahiku. Uang itu aku yang cari, tapi cara membelanjakannya dia yang menentukan. Aku duduk terdiam. Aku tidak membantah, hanya merasa posisiku diturunkan dari penolong menjadi yang diwajibkan. Aku menatap Budi, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi Budi justru menarikku ke kamar dan dengan nada mendamaikan yang biasa dia berbisik, "Sudah, Lin, Mama kan sudah tua. Masa gara-gara uang receh begitu jadi ribut?" Mendengar kata uang receh, rahangku mengeras. Uang receh siapa? Uangnya atau uangku? Baginya itu uang receh. Aku sangat ingin bertanya, tapi lagi-lagi aku menahan diri. Aku sadar di rumah ini Budi tidak memihak siapa-siapa. Dia hanya memihak pada jalur yang paling sedikit perlawanannya, dan itu artinya aku yang harus mengalah. Setelah kejadian itu, Ibu Ratna tidak lagi meminta dengan ragu-ragu. Beliau mulai menganggapnya sebagai hal yang wajar. Suatu hari saat aku sedang di kantor, ponselku bergetar.
Sebuah pesan singkat darinya, transfer 1,5 juta. Tanpa Lina, tanpa tolong, tanpa penjelasan. Aku menelepon balik untuk bertanya, untuk apa? Beliau menjawab singkat, untuk kerabat. Aku mentransfernya dan merasa konyol. Aku mentransfer uang seperti mesin ATM. Seolah dia cukup menekan satu tombol dan uangku akan langsung terkirim. Aku tidak sadar bagaimana aku telah berubah menjadi saklar yang bisa dinyalakan dan dimatikan sesuka hati orang lain. Menjelang akhir tahun, perasaan bahwa aku hanya sedang diperas semakin jelas. Sebelum Lebaran, ponselku selalu penuh dengan pesannya. Belikan parsel untuk paman, beli bahan makanan untuk bibi, pesan kue lapis yang enak biar tidak malu-maluin di depan orang. Dan yang paling aneh, dia selalu tahu tentang bonusku lebih dulu daripadaku. Aku bahkan belum sempat memberitahu Budi, dia sudah menelepon. Dengar-dengar di bank cair bonus lebih awal. Ya, bagus. Berarti Lebaran tahun ini bisa kita rayakan dengan meriah. Aku tersentak. Aku tidak pernah memberitahunya. Dari mana dia tahu? Perasaan dikontrol ini membuatku merinding. Aku mulai sadar momen menjelang Lebaran bukanlah waktu untuk kebersamaan keluarga. Itu adalah musim pemungutan liar. Suatu hari aku pulang larut malam sangat lelah. Begitu meletakkan tas, aku mendengar nada memerintah dari ibu mertuaku. Besok tarik uang tunai. Perlu buat kasih ke kerabat. Aku menatap Budi. Dia pura-pura sibuk dengan urusannya. Aku duduk dan tenggorokanku tercekat. Aku punya uang untuk ditarik, tapi aku tidak merasa dihargai. Aku mulai paham, aku tidak dianggap menantu, aku dianggap sumber, dan sumber harus terus mengalir tanpa banyak bertanya. Tapi bahkan saat itu aku masih mencoba bersabar. Aku meyakinkan diri bahwa setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Bahwa jika bisa membantu, bantulah bahwa aku sedang melakukan perbuatan baik. Aku takut dicap sebagai perempuan yang begitu mendapat sedikit uang langsung sombong. Yang paling kutakutkan adalah ibu mertuaku akan bercerita ke seluruh kerabat betapa egoisnya aku. Aku hidup dalam ketakutan itu dan tidak sadar bahwa ketakutan itulah yang membuatku begitu rentan terhadap manipulasi. Dan aku bahkan tidak menduga bahwa Lebaran tahun ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bisa menganggap uangku sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa didapat dengan sekali minta. Karena ketika seseorang terpojok, dia akan hancur atau dia akan sadar. Dan aku mulai sadar. Aku mulai sadar karena permintaan-permintaan tak berujung itu. Tapi baru pada bulan Ramadan tahun ini aku paham bahwa di mata ibu mertuaku aku bukan sekadar dompet, tapi dompet yang harus terbuka sendiri di saat yang tepat. Bulan Ramadan di bank, pekerjaan menumpuk seperti sarang lebah. Target tahunan menekan semua orang. Semua orang sibuk luar biasa. Aku bertemu nasabah dari pagi hingga sore, kadang makan siang hanya dengan sepotong roti sambil kembali rapat, menandatangani perjanjian, dan memeriksa data. Aku tidak mengeluh, hanya berusaha menjaga reputasi profesional dan kewarasanku. Setidaknya aku mencari uang dengan hasil kerjaku sendiri, tidak meminta pada siapapun. Pada rapat akhir tahun buku, departemen kami berhasil melampaui target. Direktur mengumumkan adanya bonus yang tidak terduga. Aku pribadi mendapatkan bonus sebesar 500 juta atas pencapaian luar biasa dan keberhasilan menarik beberapa nasabah besar. Ketika aku menerima SMS notifikasi dana masuk, tanganku gemetar, bukan karena serakah, tapi karena satu pikiran sederhana melintas di benakku. Tahun ini aku bisa memberikan hadiah yang pantas untuk orang tuaku, memperbaiki teras rumah ibu di kampung, membelikan ayah alat tensi digital yang bagus. Aku sudah lama berjanji pada diri sendiri, begitu ada kesempatan, aku akan membalas budi orang tuaku atas tahun-tahun di mana mereka berhemat demi memberikanku segalanya. Aku bahkan berencana membelikan Budi kemeja batik baru meskipun dia jarang memakai sesuatu yang bermerek. Aku berpikir, kami kan keluarga, ada pasang surutnya. Jika aku mampu, aku akan membantu. Yang penting suasana di rumah hangat, tapi hidup ini ironis. Aku belum sempat bercerita pada siapapun, belum sempat benar-benar merasa senang. Malam itu juga saat makan malam, Ibu Ratna sambil mengambil sepotong rendang dengan santai melontarkan kalimat seolah semua sudah diputuskan. Tahun ini kerabat dari kampung mau lebaran di sini, kamu siapkan biayanya ya. Aku sedang memegang piring dan langsung terdiam. Aku menatapnya berusaha tetap sopan. Ibu, kira-kira butuh berapa? Beliau menjawab seketika tanpa berpikir. Kurasa 300 juta cukup. Aku terperangah. 300 juta untuk 3 orang kerabat yang akan datang untuk menginap, makan, jalan-jalan, dan dibelikan oleh-oleh kerabat yang sama yang tidak pernah sekalipun bertanya kabarku atau mengucapkan satu kata baik pun padaku. Aku merasakan sesuatu sesak di dalam dada.
Aku meletakkan piring dan setelah menarik napas dalam-dalam agar suaraku tidak bergetar, aku berkata, "Bu, tapi saya kan juga harus membantu orang tua saya, mereka juga sudah sepuh," itu kuucapkan dengan sangat lembut. Aku tidak bilang itu uangku. Aku hanya mengatakan bahwa aku punya kewajiban lain. Tapi Ibu Ratna langsung naik pitam. Suaranya menjadi tajam seperti pisau. "Rumah ini sudah memberimu makan selama 5 tahun. Masih kurang? Kamu sudah menikah? Jadi lupakan soal orang tuamu atau orang lain. Menantu itu harusnya mendahulukan keluarga suami." Mendengar kata memberimu makan, wajahku memanas, memberiku makan selama 5 tahun. Aku bekerja, aku membayar tagihan, aku membeli bahan makanan, aku menanggung sebagian besar pengeluaran di rumah ini. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun uang dari siapapun, tapi di mulutnya aku menjadi seorang benalu. Kemampuannya memutarbalikkan fakta membuatku kehilangan kata-kata. Aku menatap Budi, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi dia dengan kepala tertunduk ke piringnya tetap diam, seolah tidak mendengar apa-apa. Seolah ini adalah urusan perempuan yang tidak perlu dicampuri laki-laki. Diamnya malam itu bukan lagi sekadar keinginan menjaga perdamaian. Itu adalah diamnya seseorang yang membiarkan istrinya sendirian di pojok. Dan diam itu begitu dingin hingga aku merasa benar-benar sendirian di tengah dapur ini. Ibu Ratna melihatku terdiam menyeringai. "Kamu kan kerja di bank, bonusnya pasti besar. Untuk Lebaran, kita harus menjaga gengsi keluarga. Biar orang tidak bilang kita ini pelit." Aku ingin membantah bahwa gengsi keluarga adalah tentang bagaimana orang hidup, bukan tentang semewah apa meja makan mereka. Tapi aku menahan diri. Aku tahu berdebat dengannya sekarang hanya akan memberinya alasan untuk berteriak. Aku duduk diam menghabiskan makan malamku, tapi setiap suap terasa mengganjal di tenggorokan. Setelah makan malam, aku lama tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, dari mana dia tahu begitu cepat tentang bonusku? Aku belum memberitahu Budi. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa cemas. Keesokan paginya, aku memeriksa ponsel. Tidak ada yang aneh. Tapi siangnya saat aku pergi ke ATM untuk menarik sedikit uang tunai untuk orang tuaku, aku menemukan transaksi-transaksi aneh di riwayat rekeningku. Aku membuka aplikasi mobile banking dan melihat beberapa pendebetan di sebuah supermarket dan toko oleh-oleh. Jumlahnya tidak kecil. Aku membeku. Aku langsung menelepon Budi. Dia menjawab dengan tergesa-gesa. "Ada apa, Lin?" Aku bertanya langsung, "Mas, kamu pakai kartuku? Ini ada transaksi dari mana?" Budi terdiam beberapa detik, lalu menjawab seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, itu Mama yang pakai kartu tambahan buat belanja. Katanya biar lebih praktis." Aku seperti disiram air es. "Kartu tambahan? Kartu tambahan yang mana?" Aku ingat pernah membuatkan kartu kredit tambahan atas nama Budi untuk keadaan darurat, tapi kartu itu selalu kusimpan, dan sekarang kartu itu ada di tangan ibunya. Aku bertanya, sudah tidak bisa menahan diri. "Kapan kamu kasih kartunya ke Mama?" Budi menjawab pelan, mencoba menenangkanku. "Beberapa hari yang lalu, Mama bilang dia yang akan belanja semua. Biar kamu tidak repot. Kamu kan sibuk." Kalimat "biar kamu tidak repot" terasa sangat menyakitkan. Jadi di rumah ini uang itu uangku, tapi mereka bisa memakainya kapanpun mereka mau, tanpa bertanya, tanpa melapor. Aku tidak lagi punya kendali atas rekeningku sendiri. Sorenya aku pulang dan melihat Ibu Ratna sedang duduk sambil membuat daftar belanjaan, menggumamkan hitung-hitungan. Aku menghampirinya dan bertanya langsung, "Bu, kartu saya ada di tangan Ibu?" Beliau mengangkat kepala, sama sekali tidak merasa canggung. "Iya, di Ibu, begini lebih praktis menjelang Lebaran. Kamu itu menantu, kalau bisa membantu ya bantu saja, jangan banyak tanya." Mendengar itu, tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan sadar. Aku menatap Budi. Dia membuang muka. Untuk pertama kalinya selama pernikahanku, aku mengerti apa artinya pengkhianatan di dalam dinding rumah yang kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Sejak saat itu, aku sadar ini bukan soal 300 juta, ini soal mereka yang secara terang-terangan menunjukkan penghinaan mereka padaku. Penghinaan sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dan ketika orang sudah berhenti bersembunyi, itu artinya mereka yakin aku akan terus bersabar. Hanya saja mereka tidak tahu kesabaranku sudah sampai di ujung tanduk. Dan pada hari itu, 3 hari sebelum Lebaran, ketika Ibu Ratna mengusirku ke rumah orang tua untuk memberi tempat bagi 3 kerabatnya, aku melihat dengan sangat jelas esensi dari semua yang terjadi. Aku hanya tidak mengatakannya keras-keras, tapi di dalam hati, aku telah mengambil sebuah keputusan yang sekeras baja. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa mengatur uangku dan menganggapnya sebagai hak mereka. Pagi itu, 3 hari sebelum Lebaran, aku bangun pukul 00.00 subuh, di luar gelap. Udara dingin dari AC menyelinap masuk melalui celah-celah jendela.
Aku diam-diam bangkit dari tempat tidur, takut membangunkan Budi, mengenakan duster, dan pergi ke dapur. Aku tidak tahu kenapa aku terus bergerak seperti robot memasak, membersihkan seolah ini hari biasa. Mungkin karena bertahun-tahun menikah, aku sudah terbiasa bahwa segalanya harus sempurna agar tidak ada yang bisa menyalahkanku. Aku membuat adonan kue, memasak opor, mengawasi api. Tanganku bergerak cepat, seolah takut terlambat. Di kepala, percakapan kemarin tentang 300 juta dan kartu tambahan di tangan mertuaku masih berputar, tapi aku terus meyakinkan diri, sudahlah, sebentar lagi lebaran. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Jangan memulai tahun baru dengan pertengkaran. Aku selesai memanggang kue kering, mengelap jendela, meja, mengganti air di vas bunga. Setiap kali membungkuk, aku merasakan sakit di punggung karena lelah, tapi tidak berani mengeluh. Menjelang pagi, rumah sudah bersih dan terang. Dapur beraroma kue yang baru matang. Baru saat itulah aku menegakkan punggung dan menarik napas dalam-dalam. Aku melihat sekeliling dan hatiku terasa hampa. Perasaan aneh. Saat kau melakukan segalanya, tapi tidak ada yang bertanya. Kamu tidak lelah, perlu dibantu. Budi masih tidur, sementara ibu mertuaku sudah bangun dan duduk di ruang keluarga, berbicara keras di telepon. Suaranya menggema ke seluruh rumah, seolah ingin didengar oleh seluruh penghuni komplek. Iya, datang saja. Makin ramai, makin seru. Tahun ini di rumah kami bakal ramai dan meriah. Tempat cukup untuk semua. Jangan khawatir. Aku berdiri di dapur dan mendengar setiap katanya dengan jelas. Ramai dan meriah. Untuk siapa? Untuk kerabat, untuk tamu, sementara menantunya adalah pengganggu yang harus disingkirkan. Aku keluar ke ruang keluarga. Ibu Ratna duduk di sofa bersandar, dan setelah meliriku, sekilas melanjutkan bualannya di telepon, tentu saja datang. Lebaran itu kan intinya kumpul-kumpul, rumah sepi itu bukan hari raya, menantuku hebat kok, semua sudah dia siapkan, semua sudah dia urus. Setelah berkata begitu, dia tersenyum puas. Aku berdiri mendengarkan menantuku itu rasanya ingin tertawa. Biasanya dia tidak pernah memanggilku anak, hanya saat perlu pamer, dia akan memajangku. Aku melihat Budi keluar dari kamar, rambut acak-acakan, masih mengantuk. Dia melewatiku begitu saja seperti melewati kursi. Tidak bertanya jam berapa aku bangun, tidak melihat apa yang sudah kusiapkan di dapur. Dia hanya duduk, menuang air, dan seperti orang yang lelah dengan masalahnya sendiri. Menjelang siang, bel pintu berbunyi, aku belum sempat menghampiri. Ibu Ratna sudah melesat seperti pegas. Di ambang pintu berdiri 3 kerabat yang diundangnya, Paman Tono, Bibi Kti, dan putra mereka, Iqbal. Mereka masuk ke rumah dengan lagak seperti pemiliknya. Bibi Kti baru saja meletakkan tasnya, melontarkan kalimat yang membuatku sadar bahwa mereka sudah di-briefing sebelumnya. Wah, enak ya di Jakarta. Punya rumah begini pas lebaran itu impian semua orang. Ibu Ratna berseri-seri. Ya iyalah, ini kan rumah kami. Anak saya yang beli. Mendengar kalimat anak saya yang beli, mataku terasa perih. Aku tidak mengharapkan terima kasih. Tapi setidaknya jangan mengklaim hasil jerih payahku sebagai milik orang lain. Aku memalingkan wajah memerintahkan diriku, jangan bereaksi. Mereka hanya menunggu itu. Saat makan siang, aku menyiapkan meja. Belum sempat aku duduk. Ibu Ratna berdeham dan mengumumkan keputusannya. Sudah, Lina, kamu berkemas sana. Pulang ke orang tuamu. Kalau kamu di sini, orang-orang jadi tidak enak. Mendengar kata tidak enak, aku membeku. Aku menatapnya lalu menatap Budi. Dia membuang muka dan melontarkan kalimat yang seharusnya meredakan api. Iya, pulang saja beberapa hari. Istirahat. Nanti setelah lebaran kita bicarakan lagi. Nanti kita bicarakan lagi. Terdengar begitu acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab. Aku tiba-tiba sadar baginya aku adalah sebuah benda. Benda yang bisa ada bisa juga tidak. Saat butuh uang, tenaga dan pelayanan, mereka memanggilku. Saat tamu datang, kerabat berkumpul. Saat harus menjaga gengsi, aku menjadi pengganggu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan koper. Suara ritleting yang terbuka terasa memekakkan telinga. Aku melipat pakaian dan tanganku tidak lagi gemetar. Getaran itu hilang saat aku memahami inti dari semua ini. Aku menyeret koper ke ruang keluarga. Ibu Ratna menatapku seolah aku adalah orang yang bijaksana, bahkan memberiku satu kalimat penghargaan lagi. Bagus, kamu cepat pergi. Tidak perlu membuat orang lain merasa canggung di hari raya. Aku hanya mengangguk tanpa bereaksi. Aku membawa koper keluar pintu. Tidak ada yang membantu. Budi berdiri dengan wajah datar dan hanya mengulangi kalimatnya. Nanti setelah lebaran kita bicarakan lagi. Paman Tono sedang mengunyah sesuatu sambil menyeringai. Iqbal asyik scroll ponsel.
Bibikti mengamati perabotan rumah seolah sedang menaksir harganya. Aku berjalan melewati mereka dan hatiku terasa dingin. Ini adalah dinginnya seseorang yang telah kehilangan harapan sepenuhnya. Aku memesan taksi online. Saat mobil tiba, aku masuk dan dari balik jendela aku melihat Ibu Ratna masih berdiri di teras, melipat tangan di dada dengan ekspresi puas, seolah baru saja menyingkirkan sebuah rintangan. Aku tidak menangis, air mata sudah tidak relevan lagi. Aku hanya duduk tegak, menatap jalan dengan pikiran kosong. Sesampainya di kampung, ibu bertanya, "Kenapa mendadak, nak?" Ayah yang sedang menonton TV juga mengangkat kepala. "Ada masalah?" Aku tersenyum kaku. "Tidak ada. Cuma kangen rumah." Aku tidak ingin orang tuaku menyambut Lebaran dengan cemas. Aku ingin mereka tenang. Malam itu saat semua orang di rumah sudah tidur, aku berbaring sendirian dan membuka ponsel. Cahaya layar terpantul di langit-langit. Aku melihat aplikasi mobile banking, angka-angka di sana, dan teringat kata-kata ibu mertuaku. "Kartu kreditmu tinggalkan saja di rumah." Aku tertawa pelan. Ternyata mereka mengusirku, tapi ingin aku tetap tinggal dalam wujud kartu kredit. Aku duduk masuk ke pengaturan, mengganti semua password, PIN, dan kode transaksi. Aku memblokir kartu tambahan itu. Aku membatalkan semua pembayaran otomatis. Aku memeriksa setiap detail dengan teliti seperti orang yang mengunci semua pintu sebelum badai datang. Setelah selesai, aku mematikan layar, meletakkan ponsel, dan merasakan kedamaian yang aneh. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, melindungi milikku sendiri. Aku berbaring, menarik selimut, dan mendengarkan suara jangkrik di luar. Aku tahu persis pada malam takbiran saat mereka pergi ke supermarket, saat mereka mencoba membayar belanjaan besar mereka untuk pesta lebaran, semuanya akan runtuh. Dan aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya akan menunggu telepon pertama. Menunggu bukan karena ingin melihat mereka menderita, tapi karena aku sadar. Sebagian orang baru akan sadar setelah mereka membentur tembok. Malam takbiran di rumah orang tuaku di kampung, suasananya hangat dan nyaman tanpa pamer. Ibu sedang menyiapkan hidangan. Ayah mengelap lemari pajangan tua. Aku membantu ibu menata buah dan kue kering. Rumah beraroma opor ayam, ketupat, dan kue nastar yang baru matang, aroma khas lebaran yang membuat hati tenang. Aku sedang menata meja saat ponselku di atas meja bergetar hebat. Sekali getar mungkin biasa, tapi getaran yang terus-menerus ini tidak normal. Aku melirik layar. Ibu mertua. Nama itu muncul padam lalu muncul lagi. Getaran belum berhenti. Sudah dimulai lagi. Lalu pesan dari Budi mulai masuk bertubi-tubi. Angkat teleponnya. Penting. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan ponsel dan melanjutkan pekerjaanku seolah tidak mendengar apa-apa. Ibu sambil melirik bertanya pelan. "Siapa yang telepon?" "Nak," aku tersenyum lembut. "Mungkin ada sesuatu di sana, Bu. Nanti saya urus." Aku tidak ingin ibu khawatir di malam terakhir Ramadan. Ponsel terus bergetar seperti orang kejang. Aku melihat penghitung panggilan tak terjawab terus bertambah. 10, 20, hampir 30. Baru saat itulah aku mengambilnya dan menekan tombol jawab. Aku tidak berkata dengan tergesa-gesa. "Halo," aku mengucapkannya dengan sangat tenang. "Iya, ada apa?" Di seberang sana, suara itu langsung meledak. Suara Ibu Ratna melengking. Dia meneriakkan setiap kata, seolah ingin merobek gendang telingaku. "Kamu ini bikin ulah apa?" "Kartunya diblokir. Kami di supermarket malu-maluin dilihatin orang." "Gimana ini?" Di latar belakang aku mendengar suara riuh, suara mesin kasir, troli belanja, dan suara seseorang. "Mbak, kartunya ditolak." Aku membayangkan bagaimana dia berdiri di tengah keramaian dengan wajah memerah, mata melotot. Gengsinya tersangkut di mesin EDC. Dia tidak takut kelaparan, dia takut kehilangan muka. Aku tidak berteriak, tidak menyindir. Aku hanya bertanya balik setenang mungkin, seolah ini percakapan biasa. "Ibu, memangnya mau beli apa yang begitu mendesak?" Beliau semakin murka. "Kamu ini bodoh atau apa? Ini malam lebaran, daging, ayam, kue-kue, sirup. Tamu sudah di rumah, masa aku harus pulang dengan tangan kosong?" Mendengar kata tamu, aku mengerti segalanya. Pesta yang dia bangga-banggakan ke semua orang, lebaran yang harusnya membuat semua orang terkesan dengan kemewahannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan satu kalimat tanpa emosi, tapi kalimat itu mengubah segalanya. "Rumah itu ada pemiliknya, Bu. Tanya saja pada mereka. Saya kan sudah diusir. Apa hak saya untuk membayar apapun?" Di seberang sana, hening sejenak, lalu ledakan baru. Dia berteriak, "Kamu masih berani bicara soal hak? Kamu itu menantu di rumahku, kamu wajib mengurus keluarga. Kamu berbuat begini, itu dosa tahu tidak?" Aku belum sempat menjawab.
Saat ku dengar suara rebutan dan suara Budi, rupanya dia merebut ponsel dari ibunya. Nadanya memohon, tapi di baliknya tersimpan agresi pasif yang sudah ku kenal. Lin, jangan begini. Di rumah ada tamu. Aktifkan lagi kartunya. Nanti setelah lebaran kita bicara. Mendengar setelah lebaran, aku ingin tertawa. Setelah lebaran mereka akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaksaku lagi menelan sakit hati, memaksaku lagi memainkan peran baik dan penurut demi kedamaian keluarga. Aku tertawa pelan, bukan mengejek, tapi karena menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Setelah lebaran yang mana, Mas? 3 hari lalu kamu bilang aku orang luar dan orang luar tidak punya kewajiban membayar pesta orang lain. Budi terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Dia berusaha bicara pelan agar tidak didengar orang di supermarket, tapi tetap mencoba menekan. Lin, sudahlah aktifkan saja kartunya, jangan merusak suasana lebaran. Ponsel direbut lagi oleh Ibu Ratna. Nadanya berubah menjadi menggurui, nada yang sudah ribuan kali ku dengar. Kamu itu menantu, membiarkan keluarga kelaparan di hari raya itu dosa. Nanti orang-orang menertawakan kita. Memangnya orang tuamu mengajari kamu jadi tidak tahu diri seperti ini? Saat dia menyeret-nyeret orang tuaku, hatiku langsung membeku. Aku terus berbicara dengan nada datar, tapi setiap kata sekeras baja. Ibu, Anda yang mengusir saya ke rumah orang tua untuk mengundang kerabat Anda. Artinya, Anda memilih mereka, jadi mintalah mereka yang membayar. Ibu Ratna terengah dan meludah dengan getir. Oh, jadi sekarang kamu hitung-hitungan ya? Aku menjawab singkat. Tidak, saya hanya mencoba memahami di mana posisi saya, dan posisi saya seperti yang Anda katakan ada di luar pintu. Aku menutup telepon, tidak menunggu kelanjutannya. Aku tidak ingin mendengar kutukan di malam lebaran. Aku meletakkan ponsel. Tanganku tenang, tapi aku tahu ini belum berakhir. Dan aku benar tidak sampai 10 menit, pesan masuk bertubi-tubi seperti hujan es. Segera aktifkan kartunya. Jangan coba-coba kesabaranku. Kamu akan tahu akibatnya nanti. Aku tidak membalas, tidak ikut berdebat. Aku hanya mengambil tangkapan layar setiap pesan dan menyimpannya dengan rapi seperti orang yang mengumpulkan batu ke dalam karung. Ibu melihatku lama dengan ponsel bertanya, semua baik-baik saja, nak? Aku mengangkat wajah, dan sekali lagi berusaha tersenyum. Baik Bu, saya bisa atasi. Tapi sebenarnya aku sadar betul mereka tidak menganggap mengusirku adalah sebuah kesalahan. Mereka menganggap kesalahan adalah kartu yang diblokir. Bagi mereka, aku boleh pergi, asalkan uangku tetap tinggal. Aku sudah akan mematikan ponsel, tapi tepat pukul 30 malam, satu pesan lagi masuk dari Budi. Hanya satu baris kalimat yang membuat punggungku merinding. Kalau kamu tidak aktifkan kartunya, Mama akan datang ke sana dan bikin ribut di depan orang tuamu. Aku menatap layar dan terdiam lama. Bukan karena aku takut keributan, tapi karena aku akhirnya melihat metode mereka dengan segala kejelasannya. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka siap menginjak-injak siapapun bahkan orang tuaku untuk memaksaku tunduk. Aku menggenggam ponsel erat-erat, meletakkannya di meja, dan kembali membantu ibu menata meja makan. Tapi di kepala, sebuah keputusan tegas telah terbentuk. Sejak Budi mengirim ancaman itu, pernikahan kami bukan lagi soal perasaan. Ini telah berubah menjadi pemerasan, dan aku tidak akan membiarkan orang tuaku menjadi pusat dari permainan tak tahu malu ini. Pesan dari Budi adalah tetes terakhir. Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha agar suara dan gerakanku tetap tenang. Aku tidak ingin menakuti orang tuaku, tapi semakin aku berusaha terlihat tenang, semakin jelas aku mendengar gejolak di dalam diriku. Mereka berani mengancam akan datang ke kampung untuk menekanku. Itu artinya mereka tidak hanya sangat meremehkanku, tapi juga sama sekali tidak menghargai orang tuaku. Ibu masih menata hidangan. Ayah menyalakan lilin aromaterapi. Rumah kami yang kecil dan hangat tiba-tiba berada di bawah ancaman badai yang mendekat. Aku mendekati ibu dan berkata pelan, Bu, lakukan saja seperti biasa. Kalau ada yang datang, biar saya yang hadapi. Ibu menatapku dengan cemas, tapi mengangguk. Ayah tidak bertanya lebih jauh. Beliau hanya meletakkan lilin di atas meja dan menatapku lama dengan tatapan yang dalam tatapan seorang ayah yang mengerti putrinya sedang mengalami sesuatu yang tidak pantas ia dapatkan. Sekitar pukul malam, seperti dugaanku, sebuah mobil mengerem mendadak di depan pagar. Pintu mobil dibanting suara yang memekakkan telinga di tengah keheningan malam takbiran. Aku keluar ke teras. Cahaya lampu taman menerangi halaman yang berumput. Aku melihat mobil Budi. Yang pertama keluar adalah Ibu Ratna. Wajahnya bengis karena marah. Di belakangnya Paman Tono, Bibikti, dan Iqbal. 3 kerabat yang 3 hari lalu duduk tersenyum di rumahku. Kini tampak seperti penagih utang. Budi berjalan paling belakang. Matanya liar.
Entah takut atau sedang menimbang-nimbang peran apa yang harus ia mainkan sekarang. Begitu pagar terbuka, Ibu Ratna menyerbu masuk ke halaman. Bahkan tanpa menyapa orang tuaku, dia berdiri di tengah halaman dan berteriak sekeras-kerasnya agar semua tetangga mendengar. Lihat semua, menantu orang lain sibuk siapkan lebaran. Menantuku malah blokir kartu, membiarkan keluarga kelaparan. Ibu yang mendengarnya dari dapur membeku dengan sepiring buah di tangan. Ayah keluar ke teras. Wajahnya pucat karena marah, tapi beliau masih mencoba sopan. Ibu Ratna, tolong bicaranya pelan-pelan. Ini malam lebaran. Belum selesai ayah bicara, beliau sudah memotongnya, menunjuk ke arah rumah kami. Memangnya begini ke kalian mendidik anak, jadi perempuan kurang ajar begini. Dia sudah mempermalukan saya, mempermalukan seluruh keluarga kami. Kata-katanya seperti pisau yang ia lemparkan membabi buta. Tidak peduli pada kebenaran, yang penting menyakitkan. Budi ikut campur. Suaranya terdengar memelas sekaligus mengancam gaya khas orang yang ingin menekan tapi tetap ingin terlihat baik. Lina, keluar kita bicara. Jangan bikin malu orang tua. Aku menatapnya lurus-lurus, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu bawa orang-orang ke sini untuk mengancamku di depan orang tuaku. Kamu sebut itu bicara. Budi jadi canggung dan melirik ibunya. Ibu Ratna langsung maju selangkah dan mendesis, bukan mengancam. Aku datang untuk membereskan masalah. Kamu itu menantu, beraninya kamu berbuat begini. Kamu anggap kami ini apa, Paman Tono? Yang berdiri di sebelahnya ikut memanasi. Sudah jadi istri orang kok masih pelit soal uang. Orang seperti ini cuma mikirin diri sendiri. Bibi Kti menimpali dengan sinis. Baru bisa cari uang sedikit saja sudah merasa jadi ratu. Keluarga suami tidak dihargai sama sekali. Iqbal menyeringai memandangiku dari atas ke bawah seolah aku barang cacat. Kalau memang hebat ya hebat sampai tuntas dong. Jangan biarkan orang kelaparan di hari raya. Aku mendengarkan mereka dan anehnya tidak ada lagi amarah dalam diriku. Hanya ada rasa dingin. Rasa dingin yang membuatku bisa melihat setiap wajah mereka, setiap seringai, setiap tatapan serakah dan jahat. Aku tidak mau berdebat panjang. Aku tahu semakin aku berdebat, semakin banyak panggung yang kuberikan untuk drama mereka. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan, cukup pelan, tapi setajam silet. Kalian datang untuk lebaran. Ada yang kalian bawa atau kalian berencana merayakannya dengan uang dari kartuku? Pertanyaan itu seperti garam di atas luka. Paman Tono terdiam. Bibi Kti membeku. Iqbal berhenti menyeringai. Sementara Ibu Ratna seolah dipukul di titik lemahnya. Wajahnya memerah padam dan berteriak dengan leher menegang. Kamu sebut kami benalu? Kamu sudah tidak punya sopan santun. Ya, aku menatapnya dengan tenang. Saya hanya bertanya tentang kenyataan. Kalau kalian tidak berniat memakai kartu saya, kenapa kalian menelepon saya 100 kali dan membawa seluruh rombongan ke sini? Ibu Ratna memekik dan menunjukku dengan jari yang bergetar karena murka. Segera aktifkan kartunya atau kamu bisa lupakan jalan kembali ke rumah itu. Aku menjawab singkat tanpa meninggikan suara, tapi sangat jelas. Saya sekarang sedang berdiri di rumah orang tua saya, dan dari rumah itu Anda sudah mengusir saya. Ibu Ratna terdiam sejenak lalu berbalik ke arah orang tuaku, seolah mencari sekutu. Kalian lihat anak kalian? Dia merendahkan keluarga suaminya. Dia mau kami mati kelaparan. Ayah mengepalkan tangannya. Suaranya pelan tapi berat seperti batu. Ibu Ratna, Anda datang ke sini di malam lebaran dan membuat keributan. Anda tidak sedang menghina putri saya. Anda sedang menghina keluarga saya. Ibu Ratna menyeringai. Kalau kalian membelanya, ya sudah kalian saja yang memberinya makan. Dia itu mau merebut semua harta kami. Saat itulah Budi maju. Dia mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya dan menyodorkannya padaku. Suaranya dibuat setenang mungkin seperti orang yang menawarkan kompromi. Ini surat pernyataan bahwa kamu secara sukarela menanggung semua biaya keluarga. Tanda tangani dan kita selesaikan baik-baik. Jangan memulai tahun baru dengan pertengkaran. Aku melihat kertas itu dan jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sadar. Semuanya sudah direncanakan. Ini bukan ledakan amarah spontan. Mereka sudah menyiapkan skenario. Usir aku agar tidak mengganggu, ambil kartu untuk belanja. Dan saat kartu diblokir, datang dan paksa aku menandatangani surat ini dengan cara pemerasan. Aku tidak mengambil kertas itu. Aku menatap lurus ke arah Budi dan suaraku menjadi sedingin es. Kamu membawa surat ini, itu artinya kamu mengakui bahwa 3 hari lalu kamu mengusirku dan malam ini kamu datang untuk memaksaku menandatanganinya. Kamu pikir ini masalah keluarga di mana kamu bisa melakukan apa saja? Budi ingin mengatakan sesuatu, tapi aku memotongnya, mengucapkan setiap kata seperti sebuah stempel. Saya akan panggil saksi. Udara membeku. Ibu Ratna terpana sejenak lalu berteriak seolah dipukul.
beraninya kamu? Aku menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Berani? Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Mengatakan akan memanggil saksi. Aku melihat Ibu Ratna sempat bingung lalu kembali menyerang dengan teriakan andalannya. Beraninya kamu mempermalukan keluarga kami berbuat begini di malam lebaran itu dosa. Paman Tono, Bibikti, dan Iqbal langsung berbisik-bisik seperti lebah di sarang. Ada yang bilang perempuan tidak seharusnya sekeras kepala ini. Ada yang bilang jangan membesar-besarkan masalah di hari raya. Aku menatap mereka satu persatu, lalu menatap orang tuaku yang berdiri di belakang. Di mata ibu ada cemas dan sakit hati. Ayah wajahnya memerah karena marah, tapi masih menahan diri. Saat itu aku sadar jika sekarang aku menunjukkan kelemahan, mereka akan terus menekan. Dan jika aku membiarkan mereka bicara semaunya, yang akan terhina adalah orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah. Aku mengeluarkan ponsel di depan mata mereka tanpa sembunyi-sembunyi. Aku menyalakan aplikasi perekam suara, membiarkan layarnya menyala terang, dan berkata dengan jelas, tidak keras, tapi tegas. Dengan izin saya menyalakan rekaman. Siapa mau bicara apa, silakan bicara yang jelas, supaya nanti tidak ada yang bilang saya mengada-ada. Ibu Ratna tampak gusar, dia berteriak seolah dipukul, kamu merekam di rumah siapa? Kamu sudah tidak menghargai orang tua ya? Aku menatapnya lurus-lurus, dingin dan tenang. Ini rumah orang tua saya. Dan Anda sedang berdiri di rumah orang lain sambil berteriak. Saya punya hak untuk membela diri. Ibu Ratna terdiam, tapi masih mencoba menjaga muka. Saya ini besan. Saya datang untuk bicara baik-baik. Aku mengangguk sedikit. Baik, mari kita bicara dengan rekaman lebih bagus. Kalau bicara benar, apa yang perlu ditakutkan? Aku menoleh ke arah Budi, tidak lagi memandang ibu mertuaku. Aku tahu akar masalahnya ada pada pria ini yang berdiri di antara dua api dan berpikir bahwa diam akan membebaskannya dari tanggung jawab. Aku bertanya langsung di depan orang tuaku dan kerabatnya. Ulangi, siapa yang 3 hari lalu menyebutku orang luar? Siapa yang menyuruh meninggalkan kartu kredit demi kepraktisan? Budi tampak sangat bingung. Pandangannya beralih dari ibunya ke lantai. Dia mencoba mengatakan sesuatu untuk mencairkan suasana. Lin, sudahlah. Jangan ungkit-ungkit yang lama. Ini kan lebaran. Aku langsung memotongnya. Tidak ada yang lama atau baru. Yang ada hanya kebenaran dan kebohongan. Ibu Ratna segera membela putranya. Saya yang bilang begitu karena rumah sempit. Kerabat datang. Tidak enak kalau ada menantu di sana. Aku menoleh padanya dan mengajukan satu pertanyaan yang membuatnya terdiam. Kalau rumah sempit, kenapa 3 kerabat muat sementara menantunya diusir? Hening sejenak. Bibi Keti memalingkan muka. Paman Tono menggaruk tengkuknya. Aku tidak membiarkan mereka pulih. Aku membuka aplikasi mobile banking dan menunjukkan ponselku kepada orang tuaku. Mereka tidak perlu mengerti angka-angkanya. Mereka hanya perlu melihat kebenarannya. Aku menunjuk ke bagian kartu tambahan di mana terlihat jelas bahwa kartu itu diblokir dan berkata dengan jelas, Ayah, Ibu, lihat kartu tambahan atas nama saya sudah diterbitkan dan digunakan sejak lama. Saya tidak pernah memberikannya pada siapapun selain suami saya. Aku menoleh ke Ibu Ratna dan bertanya langsung, kartu ini ada pada Anda, kan, Bu? Beliau tersentak, tapi masih mencoba berkelit. Saya ambil untuk persiapan lebaran. Saya beli bahan makanan untuk rumah ini. Aku mengangguk tanpa senyum, tanpa ejekan, dan mengucapkan kalimat yang kejam tapi benar. Tidak, Anda mengambilnya untuk membeli apapun yang Anda mau dan memaksa saya membayarnya. Anda tidak bertanya pada saya, tidak memberitahu, tidak mendapat persetujuan saya. Anda menganggap uang saya adalah hak Anda. Ibu Ratna ingin membantah, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Karena itu adalah kebenaran yang telanjang. Aku kembali menoleh ke Budi. Aku membuka pesan ancaman yang dia kirimkan dan menunjukkannya kepada orang tuaku dan semua yang lain. Kalau kamu tidak aktifkan kartunya, Mama akan datang ke sana dan bikin ribut di depan orang tuamu. Aku menatap matanya. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata seperti paku. Siapa yang kamu takuti? Budi memucat. Dia tergagap. Aku cuma mau kamu angkat telepon biar bisa diselesaikan. Aku tidak bermaksud. Aku melanjutkan. Tidak membiarkannya menghindar. Menyelesaikan dengan cara membawa ibumu untuk berteriak di depan orang tuaku. Menyelesaikan dengan membawa surat pernyataan dan memaksaku menandatanganinya. Budi membisu. Ayah yang berdiri di belakangku berkata dengan suara rendah dan berat, Anak muda, Anda seorang suami dan berani berkata seperti itu pada istri Anda, lalu Anda bawa rombongan ke sini. Anda pikir rumah saya ini terminal? Budi menunduk, tidak berani menatap ayah. 3 kerabat itu tampak menciut. Paman Tono bergumam, Sudah, ayo baik-baik saja. Ini kan lebaran.
Bibi Keti juga melunak. Iya. Kenapa harus direkam? Itu sudah keterlaluan. Aku menatap mereka dan berkata terus terang. Saya tidak mau ribut, tapi saya butuh kebenaran. Siapa yang berbuat apa dan berkata apa harus bertanggung jawab. Ibu Ratna melihat kerabatnya goyah, segera mengganti taktik menjadi korban. Beliau mulai menangis dan berteriak, kamu melakukan ini untuk mempermalukan keluarga suamimu. Kamu mau semua kerabat menertawakanku? Aku menjawab seketika dan tegas. Mempermalukan itu kalau saya berbohong, tapi saya menyajikan bukti. Aku menunjuk ponselku, pesan ancaman ada, riwayat transaksi kartu ada, 100 panggilan tak terjawab. Ada Bu Mas Budi, jangan coba-coba membuat kebenaran seolah-olah karangan saya. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna dan mengucapkan kalimat pamungkas, memotong semua jalan mundur mereka. Sejak Anda membawa orang-orang ke sini untuk memaksa saya menandatangani surat itu, ini bukan lagi masalah keluarga. Ini adalah pemaksaan. Ibu yang berdiri di belakang mulai menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena sakit hati. Aku mendengar isakannya dan hatiku sesak, tapi aku tidak membiarkan diriku melunak. Aku tahu jika aku mengalah sekarang, mereka akan menggunakan air mata orang tuaku untuk menekanku lagi. Suasana menjadi begitu tegang, seolah suara dengung kulkas pun bisa terdengar. Ibu Ratna menatapku lama, lalu tiba-tiba berhenti berteriak. Beliau merendahkan suaranya dan tersenyum lemah. Senyuman dingin yang membuatku merinding. Beliau menundukkan kepala dan mengucapkan satu kalimat pendek tapi beracun seperti jarum. Kamu pikir dengan memblokir kartu kamu menang? Aku akan cari cara untuk membuatmu tidak punya apa-apa. Aku berdiri tak bergerak menatap matanya. Di kepala hanya ada satu pikiran. Dia secara resmi menyatakan perang. Dan ketika seseorang berani mengatakan hal seperti itu, artinya ada sesuatu yang lebih besar di baliknya daripada sekadar ancaman. Setelah melontarkan kalimat itu, Ibu Ratna berbalik dan menyeret rombongannya pergi dengan lagak pemenang. Sementara aku tetap berdiri di halaman rumah orang tuaku dengan perasaan seolah pintu besi baru saja dibanting di hadapanku. Sebelum keluar dari pagar, beliau berbalik dan mendesis, entah mengancam atau mengutuk. Aku tidak mau memulai tahun baru dengan hal buruk, tapi ingat, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Bibi Keti dan Paman Tono tidak berkata apa-apa lagi. Mereka menghindari tatapanku. Begitulah sikap orang yang sadar telah terlibat dalam masalah kotor, tapi mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa. Iqbal menggumamkan sesuatu dan cepat-cepat berjalan pergi, seolah takut tinggal lebih lama. Yang terakhir pergi adalah Budi. Dia berhenti di pagar, menoleh ke sekeliling takut didengar tetangga dan berkata pelan, Lina, jangan keterlaluan. Mama tidak akan diam saja. Aku menatapnya sudah tanpa amarah, hanya dengan kelelahan yang tak berujung. Aku berkata sangat pelan, tapi jelas. Kamu sudah lama berada di pihaknya. Budi ingin menjawab, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia berbalik dan masuk ke mobil. Mesin mobil menderu dan mereka pergi meninggalkan keheningan yang dingin. Ibu duduk di kursi dan sambil menyeka air mata mencoba tersenyum. Sudah, nak, ini lebaran, jangan dipikirkan. Ayah tidak berkata apa-apa. Beliau hanya diam-diam menutup dan mengunci gerbang kembali dan menatapku lama. Tatapan ayah membuatku sakit. Bukan karena beliau memarahiku, tapi karena aku tahu beliau menyalahkan dirinya sendiri. Saat dia menikah dulu, aku tidak melihat seperti apa orang-orang ini. Aku berdiri mencoba tetap tenang demi orang tuaku. Tapi saat aku masuk ke kamar dan menutup pintu, aku merasa tanganku sedingin es. Dingin itu bukan dari cuaca, tapi dari firasat buruk. Kalimat Ibu Ratna terus terngiang di kepalaku. Aku akan cari cara untuk membuatmu tidak punya apa-apa. Orang seperti dia jika sudah berkata begitu, itu bukan ancaman kosong. Pada malam pertama Lebaran, saat semua orang di rumah sudah tidur, aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Detak jam dinding terasa memekahkan telinga. Aku mencoba menenangkan diri. Apa yang bisa mereka lakukan? Berteriak, membuat keributan. Aku punya rekaman, punya pesan. Tidak apa-apa. Tapi semakin aku menenangkan diri, semakin kuat aku merasa ada yang tidak beres. Ibu Ratna bukan tipe orang yang akan menyerah hanya karena kartu kredit diblokir. Baginya, kartu itu adalah simbol kekuasaan. Dengan mengambilnya, aku telah mencabut alat kendalinya atas keluarga. Dan ketika kekuasaan seseorang direbut, mereka akan melakukan langkah-langkah nekat. Aku teringat bagaimana dia selalu bicara tentang uang, bagaimana matanya berbinar setiap melihat peluang. Aku teringat bagaimana Budi pernah memintaku fotokopi dokumen rumah. Alasannya untuk mengurus meteran di perusahaan pengelola yang baru. Tanpa curiga, aku memberikannya. Aku percaya pada suamiku. Betapa bodohnya aku. Pagi di hari Lebaran, bahkan sebelum sempat cuci muka, aku melihat notifikasi dari bank di layar ponsel.
Satu baris kalimat yang membuat jantungku mencelos. Permohonan pembaruan informasi kredit. Verifikasi aset jaminan. Aku membeku. Kredit apa? Aku tidak pernah mengajukan kredit apapun. Aku membuka notifikasi itu, membacanya lebih teliti. Ada nomor pengajuan, referensi, dan frasa yang membuat punggungku dingin. Aset jaminan. Aku langsung berpikir tentang rumah kami, karena satu-satunya aset besar atas namaku dan Budi adalah rumah itu. Aku terduduk lemas di tempat tidur. Tanganku gemetar, kepalaku pusing. Kalimat membuatmu tidak punya apa-apa tiba-tiba menjadi nyata dan mengerikan. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah pisau yang sudah terhunus. Aku membuka riwayat transaksi, memeriksa setiap detail, masuk ke bagian informasi keuangan, mencoba mencari jejak. Aku tidak melihat adanya pencairan dana kredit ke rekeningku, tapi itu tidak membuatku tenang. Ada skema di mana uang tidak masuk ke rekeningmu, tapi jika dokumen dibuat atas namamu dan asetmu menjadi jaminan, kau sudah terjebak. Aku membayangkan orang-orang dari bank mengetuk pintu rumah kami, datang dengan berkas untuk penilaian, verifikasi. Tenggorokanku tercekat. Aku langsung menelepon Budi. Nada sambung sekali, 2 kali, lalu panggilan ditolak. Aku menelepon lagi, tidak diangkat. Aku menelepon ibu mertuaku, panggilan juga ditolak. Aku mengirim pesan ke Budi. Jelaskan soal kredit ini. Pesan terkirim tapi tidak dibaca. Aku menulis lagi. Kalau kamu tidak jawab, aku akan hubungi bank sendiri. Hening. Keheningan ini lebih menakutkan dari teriakan, karena ini adalah diamnya seseorang yang mencoba menyembunyikan perbuatannya. Siang itu, aku memaksakan diri makan ketupat bersama orang tuaku, mencoba tersenyum agar mereka tidak khawatir. Tapi di dalam, perasaanku tegang seperti senar. Aku duduk di meja makan sambil terus waspada pada ponselku, seolah benda itu bisa meledak kapan saja dengan notifikasi yang lebih buruk. Menjelang sore, aku mendapat pesan di grup WhatsApp penghuni komplek. Seorang tetangga menulis, ada yang tahu kenapa di rumah nomor N tadi ada orang-orang aneh datang, katanya dari perusahaan penilai. Mereka lama di depan pintu, tanya-tanya. Membaca itu, aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk hingga ke tumit. Perusahaan penilai kata yang paling kutakutkan. Mereka membawa orang ke rumahku. Artinya, pengajuan kredit itu bukan kesalahan. Itu nyata sedang dalam proses. Dan jika aku terlambat satu langkah saja, mereka akan mengubahku menjadi menantu yang memblokir kartu dan kabur dari rumah, lalu menimpakan utang yang tidak pernah kuat kepadaku. Aku duduk di kamar, menutup pintu, dan mendengarkan suara petasan di luar. Orang-orang merayakan Lebaran, sementara aku duduk di atas bom waktu. Aku membuka kembali semua file rekaman suara, pesan ancaman, riwayat kartu tambahan, notifikasi bank, pesan dari grup komplek. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpan semuanya di folder terpisah, dan mengirim salinannya ke emailku sendiri untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada ponselku. Aku tidak pernah berpikir akan hidup seperti ini. Tapi aku sadar saat berhadapan dengan manipulator, bukti adalah baju zirahmu. Dan aku menyadari satu hal yang lebih pahit. Perangkap ini tidak disiapkan oleh orang asing, melainkan oleh suamiku dan ibunya. Aku tidak takut pada amarah mereka. Aku takut menjadi bodoh untuk kedua kalinya. Dan kali ini aku memutuskan untuk langsung masuk ke sarang harimau. Pagi keesokan harinya, saat orang-orang masih saling bersilaturahmi, aku bangun sangat pagi. Aku tidak bisa makan, hanya minum segelas air untuk menenangkan diri. Aku mengenakan blus dan mengambil map berisi dokumen tipis, tapi terasa seberat batu di hatiku. Ibu menatapku cemas. Mau kemana dengan wajah begitu, nak? Aku meraih tangannya dan berkata pelan, ada urusan yang harus diselesaikan. Ibu, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ayah hanya mengangguk, tidak banyak bertanya. Tapi sebelum aku berangkat, beliau berkata dengan suara rendah, kalau ada apa-apa, telepon. Kata-kata itu sedikit menghangatkanku, tapi sekaligus mengingatkanku bahwa aku tidak punya ruang untuk kesalahan lagi. Kesalahan kali ini akan merenggut rumahku, reputasiku, dan mungkin seluruh hidupku. Aku langsung menuju bank tempatku pernah bekerja. Aku tahu prosedur mereka, tahu cara mereka menangani dokumen. Aku masuk dengan tenang tanpa teriak-teriak dan langsung menemui petugas layanan nasabah menjelaskan maksudku. Saya ingin memeriksa semua informasi terkait aset jaminan yang terdaftar atas nama saya dan suami saya. Saya menerima notifikasi kredit, tapi saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Petugas perempuan itu sedikit bingung. Di hari libur Lebaran, tidak banyak staf yang bekerja. Tapi melihat keyakinanku dan berkas lengkap yang kubawa, dia memintaku menunggu dan memanggil atasannya. Tidak lama kemudian, seorang manajer keluar. Aku menjelaskan situasinya secara singkat. Rumah ini milik bersama.
Saya curiga, ada pengajuan kredit dengan jaminan rumah tersebut, dan saya curiga tanda tangan saya dipalsukan. Dia tidak menjanjikan apa-apa, hanya menjawab secara profesional. Bisa berikan nomor pengajuan atau notifikasi yang Anda terima. Aku menunjukkan kode pengajuan di layar ponselku. Dia memeriksa sesuatu di sistem lalu menatapku lebih saksama. Seolah mulai sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Dia berkata pelan, pengajuannya memang ada dan ada surat persetujuan dari pihak istri. Jantungku berdebar tapi aku tetap tenang. Bisa saya lihat tanda tangannya? Ketika pindaian dokumen muncul di layar monitor, aku melihat tanda tangan di bawah namaku. Sekilas, memang mirip. Sangat mirip sehingga orang awam mungkin akan mengiyadi. Tapi aku sudah menandatangani namaku sendiri selama lebih dari 10 tahun, aku tahu goresan tanganku seperti napasku sendiri. Tanda tangan ini adalah tiruan yang cermat, tapi ada satu kebiasaanku yang hilang. Lengkungan pada huruf L selalu kuores dengan gerakan ringan dan menyambung. Sementara di sini garisnya terputus-putus seperti orang yang sedang menggambar setiap huruf. Tekanan di akhir tanda tangan. Karena caraku memegang pulpen selalu lebih kuat. Sementara di sini tekanannya rata, aku menatapnya beberapa detik lagi. Lalu mengangkat kepala dan berkata dengan tegas, ini bukan tanda tangan saya. Manajer itu bertanya lagi, Anda yakin? Aku mengangguk. Suaraku sekokoh baja. Yakin dan saya punya buktinya. Aku melanjutkan. Saya minta informasi tanggal dan waktu penandatanganan dokumen. Ketika dia menyebutkan tanggal dan waktunya, punggungku terasa dingin, tapi sekaligus semuanya menjadi jelas. Hari itu aku sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Aku punya catatan absensi di sistem kantor. Aku membuka kalender kerja lamaku di ponsel, menemukan email konfirmasi perjalanan dan foto-foto dari acara tersebut. Aku meletakkan semuanya di atas meja dan berkata dengan jelas, pada hari dan jam itu, saya tidak ada di sini. Ini buktinya. Manajer itu melihatnya dan mengangguk, nadanya menjadi serius. Dia tidak lagi berkata, tenang Bu. Dia berbicara seperti orang yang paham bahwa masalah ini bisa berlanjut ke ranah hukum. Aku tidak menunggu. Aku langsung melakukan dua hal seperti yang sudah kurencanakan sejak semalam. Pertama, aku menulis surat pernyataan yang menuntut pemblokiran sementara semua transaksi terkait aset tersebut atas dasar dugaan penipuan dan pemalsuan tanda tangan dan meminta tanda terima surat tersebut. Aku tidak menulis dengan emosi, hanya fakta, tidak menandatangani, tidak setuju. Mohon hentikan proses dan lakukan verifikasi. Kedua, aku meminta konsultasi dengan bagian hukum internal bank untuk mengetahui langkah selanjutnya. Aku tidak butuh dukungan mereka. Aku butuh prosedur yang benar. Karena prosedur yang benar tidak bisa dilawan dengan kata-kata. Baru setelah aku menerima salinan surat pernyataanku dengan stempel bank, aku merasa jantungku tidak lagi berdebar kencang. Aku keluar dari bank dan berhenti di tangga depan. Pagi itu cerah, tapi tenggorokanku kering. Aku membuka ponsel dan mengirim satu pesan singkat ke Budi. Tanpa emosi, tanpa penjelasan panjang, hanya sebuah peringatan. Kamu tahu, apa yang sudah kamu lakukan dengan rumah kita? Aku punya cukup bukti. Jangan paksa aku membawa ini ke ranah pidana. Aku menekan tombol kirim dan tanganku masih sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Tidak sampai 2 menit, Budi menelepon. Suaranya serak dan tergesa-gesa. Sama sekali tidak seperti nada mengancamnya di malam takbiran. Lina, jangan bikin ribut. Mama bilang ini cuma pinjaman sementara untuk biaya lebaran. Nanti setelah liburan selesai, kita kembalikan. Mendengar itu, aku tertawa. Pelan tapi dingin. Pinjaman sementara yang butuh pemalsuan tanda tangan. Budi terdiam. Aku bisa mendengar dengan jelas saat dia menelan ludah. Lalu dia berbisik hampir memohon. Pulang ke rumah kita bicara. Jangan begini. Aku menjawab singkat. Kalau mau bicara, bicaralah pada intinya. Siapa yang tanda tangan? Siapa yang bawa dokumennya? Siapa yang mengajukan? Budi tergagap. Aku tidak tahu. Mama yang suruh aku memotongnya. Kamu tidak tahu. Tapi kamu membawakan surat pernyataan ke rumahku dan memaksaku menandatanganinya. Hentikan sandiwaramu. Belum sempat aku menutup telepon. Seorang teman lama dari bank mengirimiku pesan. Hanya 1 baris. Tapi itu menyatukan semua kepingan puzzle. Dengar-dengar ibu mertuamu pamer, katanya lebaran tahun ini hidangannya mewah. Pesan catering dan parcel sampai ratusan juta. Katanya sudah dapat sumber dana. Membaca itu, tenggorokanku tercekat. Ternyata sumber dana itu adalah aku. Saat aku memblokir kartu, mereka tidak mengurangi gengsi mereka, tidak membatalkan pesta, tapi langsung beralih ke sumber yang lebih besar, rumah. Gambaran itu tersusun jelas di kepalaku seperti film di mana aku adalah korban penipuan. Usir aku agar tidak mengganggu.
Undang kerabat sebagai alasan pengeluaran. Ambil kartu untuk belanja tanpa kontrol. Saat kartu diblokir, mereka langsung beralih ke rencana B, gadaikan rumah. Semua ini bukan keputusan spontan. Semua ini adalah perhitungan. Aku berdiri menatap orang-orang yang lalu lalang dan merasakan ketenangan yang aneh. Karena saat kau memahami aturan mainnya, kau berhenti menjadi korban. Aku mengirim pesan terakhir yang menentukan kepada Budi, hari ini, sore ini, pulanglah ke rumah, panggil ibumu dan ketiga kerabat itu, aku akan bicara dengan kalian semua sekali saja di depan saksi. Aku tidak menunggu jawaban. Aku mematikan layar, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Kali ini bukan senyum sabar yang dipaksakan, melainkan senyum seseorang yang memegang semua bukti. Dan aku tahu begitu aku melangkah masuk ke rumah itu, seseorang akan runtuh. Aku kembali ke rumah tepat pada waktu yang ditentukan, tidak lebih awal, tidak lebih lambat. Aku ingin mereka mengerti. Aku bukan lagi boneka yang bisa dikendalikan dengan emosi. Begitu pintu terbuka, aku mencium aroma hidangan lebaran. Tapi suasana di dalam rumah terasa sedingin es. Di ruang keluarga, semua sudah berkumpul seperti dalam sidang yang telah disiapkan. Ibu Ratna duduk di tengah sofa. Punggung tegak dan dagu terangkat seperti ketua majelis hakim. Paman Tono, Bibikti, dan Iqbal duduk di sisinya. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan cemas. Budi berdiri di belakang ibunya, tangan terkepal, wajahnya tegang seperti senar. Aku menarik sebuah kursi, duduk di hadapan mereka, meletakkan map berisi dokumen di atas meja, dan di sampingnya ponselku, layar menghadap mereka sebagai pengingat. Aku datang bukan untuk mendengar hinaan, aku datang untuk bicara fakta. Ibu Ratna yang memulai, suaranya penuh nada menggurui, tapi terselip amarah. Sudah kembali? Bagus. Sekarang aktifkan kartunya. Soal kredit itu kami ambil untuk kebutuhan keluarga ini. Aku menatapnya dan tanpa berdalih mengucapkan satu kalimat. Saya kembali bukan untuk mengaktifkan kartu. Saya kembali untuk bertanya siapa yang memalsukan tanda tangan saya. Setelah pertanyaan itu, ruangan hening sejenak. Bibikti membeku dengan cangkir di tangan. Paman Tono mengerutkan kening dan Budi tersentak. Matanya bergerak gelisah seolah dipukul di titik lemahnya. Paman Tono menyeringai, mencoba menunjukkan sikap meremehkan. Menantu kok lagaknya seperti penyidik. Aku menatap lurus matanya. Suaraku tidak keras tapi tajam. Saya bukan penyidik. Saya pemilik dan saya berhak tahu siapa yang menyeret saya ke dalam lubang utang. Setelah berkata begitu, aku membuka map, mengeluarkan salinan dokumen dari bank, dan meletakkannya di atas meja. Aku mendorong lembaran itu ke arah mereka, dan sambil menunjuk tanda tangan di kolom persetujuan istri, aku berkata perlahan dan jelas, ini bukan tanda tangan saya. Budi langsung melompat, suaranya panik. Dia mencoba menghentikanku. Lina, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak meliriknya. Aku bertanya langsung seperti sedang menginterogasi. Kapan kamu tanda tangan ini? Di mana? Siapa saksinya? Budi tergagap membuka mulut lalu menutupnya lagi. Perilaku khas orang yang terbiasa lari dari tanggung jawab. Ibu Ratna segera membela putranya. Suaranya menjadi kasar. Dia yang tanda tangan untukmu. Suami istri kan bisa saling mewakilkan. Apa salahnya? Aku menatapnya tanpa senyum, tanpa ironi, dan mengucapkan kalimat yang tidak memberi mereka kesempatan. Mewakilkan itu pakai surat kuasa notaris. Kalau begini namanya pemalsuan dokumen, Bibikti mulai memucat. Dia menoleh ke Paman Tono, seolah bertanya, benarkah itu? Iqbal menegakkan punggungnya, tatapannya tidak lagi sombong. Ibu Ratna melihat situasi berbalik, menggebrak meja dengan keras. Kamu ini membesar-besarkan masalah. Aku akan buat kamu tidak punya tempat untuk kembali. Suaranya melengking. Dia mencoba menutupi kebenaran dengan teriakan. Tapi aku tidak lagi takut pada teriakannya. Aku berkata dengan dingin dan perlahan agar setiap kata sampai ke telinga mereka. Tempat kembaliku adalah orang tuaku. Dan di rumah ini aku yang akan memutuskan siapa yang boleh tinggal. Ibu Ratna melotot. Beraninya kamu? Aku mengangguk. Berani. Karena kalau ini jadi utang yang akan membayarnya adalah saya. Budi maju selangkah mencoba menenangkanku. Lina, tenang. Ayo kita selesaikan baik-baik. Aku langsung memotongnya. Kamu tidak punya hak menyuruhku tenang saat kamu membiarkan namaku disalahgunakan. Lalu aku melancarkan serangan pamungkas. Serangan yang membuat mereka tidak bisa lagi duduk tenang. Aku meletakkan tanda terima surat pernyataanku dari bank di atas meja, dan sambil menunjuk stempelnya, aku berkata, saya sudah mengajukan permohonan penghentian semua transaksi terkait aset ini. Hari ini pihak bank akan menelepon untuk verifikasi. Budi menjadi sepucat mayat. 3 kerabat itu mulai saling pandang dengan ketakutan yang nyata. Mereka sadar jika ini pemalsuan dokumen, ini bukan lagi pertengkaran keluarga,
ini adalah kasus pidana. Ibu Ratna masih mencoba bertahan, tapi suaranya bergetar. Pemblokiran apa? Uang itu kami ambil untuk keluarga. Kamu malah mau menghancurkan rumah tangga. Aku menatapnya dan mengajukan pertanyaan yang membuka semua tabir. Ibu, Anda mengusir saya karena rumah sempit, tapi cukup untuk 3 kerabat. Jadi siapa yang Anda usir? Menantu atau dompet? Kalimat itu meruntuhkan semua topeng mereka. Bibi Keti menunduk. Paman Tono menggosok-gosok tangannya. Tidak berani menatapku. Iqbal menelan ludah. Matanya melirik ke arah pintu, seolah mencari jalan keluar. Udara di ruangan menjadi berat. Ibu Ratna mengatupkan bibirnya. Rahangnya bergerak-gerak. Budi berdiri kaku. Tatapannya penuh permohonan sekaligus ketakutan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya duduk dan menunggu. Dan saat itu ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku menatapnya sejenak, menekan tombol jawab dan menyalakan loudspeaker. Suara di seberang sana terdengar jelas dan profesional. Selamat sore dengan Ibu Lina. Kami dari bagian keamanan bank. Mohon konfirmasinya, apakah tanda tangan pada pengajuan kredit ini Anda bubuhkan sendiri secara pribadi? Seluruh ruangan membeku. Ibu Ratna membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Budi membeku, wajahnya seputih kain. 3 kerabat itu menahan napas. Tatapan mereka penuh kepanikan. Aku menatap mereka semua lalu menatap dokumen di hadapanku dan suaraku terdengar tenang dan dingin. Tidak, saya tidak menandatanganinya. Begitu aku mengucapkan di telepon, tidak, saya tidak menandatanganinya. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara petugas bank terdengar tegas dan jelas. Baik, jawaban Anda kami catat. Mohon kesediaannya untuk bekerja sama dalam penyusunan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan untuk verifikasi lebih lanjut. Aku menjawab tanpa ragu, saya bersedia. Saya menuntut laporan segera dibuat, dan semua transaksi terkait aset saya dihentikan. Setelah kata-kata itu, udara di ruangan seolah tersedot habis. Ada hal-hal yang selama masih di level pertengkaran keluarga bisa coba diredam. Tapi begitu berubah menjadi laporan dan dugaan pemalsuan, semua teriakan menjadi sia-sia. Budi secara refleks maju mencoba merebut ponsel dariku, seolah ingin membatalkan semuanya sebelum terlambat. Aku mundur selangkah. Menggenggam ponsel erat-erat dan sambil menatap matanya, aku berkata dengan nada sedingin es, sentuh ponsel ini, akan jadi pasal tambahan. Budi membeku, tangannya tergantung di udara. Dia tampak seperti orang yang baru sadar bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Ibu Ratna yang tadinya pucat kini wajahnya memerah padam berbalik ke arah Budi dan meluapkan semua amarahnya. Bagaimana bisa jadi begini? Kan sudah ibu bilang urus semuanya diam-diam. Kalimat urus diam-diam itu membuat semua orang sadar. Mereka tidak menganggap perbuatan mereka salah, mereka hanya menganggap kesalahan adalah karena ketahuan. Untuk pertama kalinya Budi meledak, tapi ini adalah ledakan orang lemah, ledakan untuk lari dari tanggung jawab. Dia berbalik padaku dan meraung, ini semua gara-gara kamu, kamu yang blokir kartunya. Kalau saja kamu aktifkan semua ini tidak akan terjadi. Aku menatap lurus matanya, tidak membiarkannya berkelit. Jangan lempar kesalahan. Kamu yang memalsukan tanda tanganku. Kamu yang membuat kekacauan ini. Budi ingin membantah, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia tahu aku benar. Dan ketiga kerabat yang duduk di sana menatapnya dengan pandangan berbeda. Pandangan orang yang takut ikut terseret ke dalam lubang yang sama. Ibu Ratna melihat putranya terpojok, segera mengganti taktik menjadi korban dan ancaman. Kamu melakukan ini untuk menghancurkan keluarga. Kamu mau aku mati di hari Lebaran berbuat begini? Kamu ini manusia bukan? Aku tidak termakan emosinya. Aku membuka rekaman suara dari malam takbiran di ponselku dan memutarnya dengan volume penuh. Suara Ibu Ratna melengking dan jelas memenuhi ruangan. Kartunya diblokir. Kami di supermarket malu-maluin. Apa yang mau dihidangkan untuk tamu? Semua terdiam. Bibi Keti menunduk. Paman Tono menelan ludah. Iqbal memalingkan muka seolah tidak berani menatap kebenaran. Aku mematikan rekaman dan berkata perlahan, menjatuhkan setiap kata seperti palu. Itulah alasan mereka mengambil kredit bukan untuk keluarga, tapi untuk gengsi. Ibu Ratna membuka mulut untuk berteriak lagi, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Wajah yang begitu ia jaga baru saja ditelanjangi oleh suaranya sendiri. Bibi Keti saat itu benar-benar ketakutan. Dia menepuk tangannya, suaranya bergetar. Sudah cukup. Ini kan Lebaran. Jangan sampai urusan polisi. Kita kan keluarga. Selesaikan baik-baik. Paman Tono juga bergumam, mencoba menjaga jarak. Kami kira datang untuk bersilaturahmi, ternyata ada masalah dokumen begini. Iqbal duduk tak bergerak seperti patung. Pandangannya tertuju ke pintu. Jelas sekali dia ingin segera menghilang. Aku menatap mereka.
Suaraku datar. Saya tidak melibatkan siapapun. Saya hanya bertindak sesuai hukum. Siapa yang melanggar, dia yang bertanggung jawab. Aku mengatakan itu bukan untuk menakuti, tapi untuk memutus kebiasaan mereka. Melihat orang takut, mereka menekan. Melihat orang mengalah, mereka semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna merasa kerabatnya goyah, kembali berganti topeng. Beliau memegangi dadanya. Suaranya tercekat, seolah akan menangis. Aku melakukan semua ini untuk menjaga gengsi keluarga kita. Apa ada yang memikirkan perasaanku? Tamu datang, masa aku harus menyuguhi mereka sosis murah, biar mereka meremehkan kita. Aku menatapnya tanpa senyum dan mengucapkan satu kalimat pendek yang membuatnya terdiam. Gengsi tidak bisa dibeli dengan uang menantu. Ibu Ratna membeku. Matanya menatapku dengan kebencian, tapi kali ini tatapan itu tidak membuatku takut. Aku sadar baginya gengsi lebih penting dari kebenaran. Dan karena itulah dia rela melakukan apa saja. Ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari bank. Notifikasi tanggal dan waktu kedatangan untuk verifikasi tanda tangan keesokan harinya. Aku membiarkan ponsel di atas meja. Layar menghadap ke atas agar semua bisa melihat. Budi melihat itu benar-benar panik. Dia melangkah ke arahku, suaranya pecah. Batalkan, Lina. Aku mohon padamu. Aku menatapnya begitu tenang hingga dia terkejut. Memohon mas, kamu harus memohon pada hukum. Mendengar itu, Ibu Ratna berteriak, kamu ini sudah gila. Kamu mau memojokkan kami. Aku menjawab, mengartikulasikan setiap kata. Yang memojokkan diri kalian adalah kalian sendiri, bukan saya. Suasana di ruangan bukan lagi sekadar pertengkaran. Ini adalah kehancuran. 3 kerabat itu mulai mundur dengan tatapan, dengan gestur, dengan cara mereka menghindari pandangan kami. Mereka tidak lagi membela Ibu Ratna seperti di rumah orang tuaku. Mereka mencium bau masalah yang sesungguhnya. Dan saat itu aku menatap lurus ke arah Budi dan mengucapkan kalimat terakhir yang menjadi penutup. Tanpa teriakan, kamu memilih untuk berdiri di belakang ibumu. Sekarang berdirilah juga di belakang konsekuensinya. Budi membeku, Ibu Ratna juga membeku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka sadar bahwa orang yang mereka sebut orang luar tidak akan lagi membiarkan dirinya dimanfaatkan. Pagi keesokan harinya, aku pergi ke bank pada waktu yang ditentukan. Udara masih sejuk, sisa libur lebaran tapi matahari bersinar cerah. Aku tidak pergi sendirian, ayah menemaniku. Beliau mengenakan kemeja batiknya yang lama. Beliau berjalan perlahan, tapi punggungnya tetap tegak. Beliau tidak banyak bicara, hanya ada di sampingku seperti jangkar. Aku menatapnya dan hatiku terasa hangat sekaligus pedih. Hangat karena akhirnya ada yang mendukungku. Pedih. Karena jika saja aku tidak terlalu lama mencoba mengatasi semuanya sendirian, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Kami diantar ke ruangan bagian hukum, suasananya sangat berbeda dari keributan di rumah. Di sini segalanya diselesaikan dengan kertas, stempel, dan prosedur. Aku menyerahkan dokumen asli, dan sekali lagi menjelaskan situasinya. Tidak menandatangani, curiga ada pemalsuan, minta semua transaksi dihentikan. Pengacara bank itu mengangguk dan berkata singkat, kami sudah menerima laporan Anda. Hari ini kami mengundang Anda untuk verifikasi beberapa dokumen tambahan yang dilampirkan dalam pengajuan. Mendengar dokumen tambahan, jantungku kembali berdebar. Aku tahu perangkap Ibu Ratna tidak hanya sebatas satu tanda tangan. Beliau membuka sebuah map, membolak-balik beberapa halaman dan menyodorkan salinan dokumen yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Di halaman depannya tertulis perjanjian pembagian aset lampiran kontrak kredit. Aku terpaku melihat namaku dan nama Budi, tapi yang membuatku merinding adalah aku sama sekali tidak tahu apa itu. Aku membaca beberapa baris dan mataku berhenti pada poin tentang sumber dana pembelian rumah. Saat itu seolah ada sesuatu yang menyala di kepalaku. Aku teringat hari serah terima kunci. Teringat bagaimana orang tuaku mentransfer sejumlah besar uang dan berpesan ini agar kamu punya pegangan. Simpan semua buktinya baik-baik. Aku menurut tapi tidak paham kedalaman makna kata-kata mereka. Pengacara itu berkata pelan dan jelas. Dalam berkas ini ada dokumen yang menyatakan bahwa sebagian besar dana pembelian rumah berasal dari keluarga Anda. Mohon dikonfirmasi. Aku mengangkat wajah menatap ayah. Beliau tidak mengalihkan pandangan. Beliau dan berkata dengan sangat tenang, iya, itu benar. Kami yang memberikan bagian terbesarnya. Aku menoleh padanya. Tenggorokanku tercekat. Ayah, kenapa saya tidak tahu? Ayah menatapku dengan cinta dan luka di matanya. Kami sayang padamu, nak. Makanya kami siapkan jaring pengaman. Sayangnya, kami ternyata benar. Kata-kata itu seperti tamparan ringan yang menyadarkan. Aku terdiam beberapa saat, bukan karena jumlahnya, tapi karena kesadaran bahwa orang tuaku telah melihat apa yang selama ini sengaja kutup-tutupi.
Sifat manusia kadang jauh lebih kejam dari yang kita kira. Pengacara itu menunjuk poin terpenting dalam dokumen tersebut. Di sana tertulis jelas bahwa dana yang diberikan orang tuaku adalah bantuan dengan tujuan khusus dan syarat tertentu. Dan jika terjadi penipuan, pemalsuan dokumen, atau pemaksaan finansial dari pihak keluarga suami, maka bagian tersebut dapat dianggap sebagai aset terpisah untuk melindungi hak pemberi dana. Aku membacanya dan tanganku menjadi dingin. Aku bukan ahli hukum, tapi aku paham intinya. Orang tuaku sudah lama memasang bantalan pengaman untukku, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Ibu Ratna dan Budi. Pengacara itu menatapku dan menyimpulkan dengan nada datar. Berdasarkan bukti yang Anda berikan dan verifikasi tanda tangan, pada tahap ini kami mencatat adanya indikasi pemalsuan. Proses pengajuan kredit akan ditangguhkan untuk investigasi sesuai prosedur. Mendengar kata ditangguhkan, aku bisa bernapas lega. Setidaknya rumah itu belum sempat digadaikan. Tapi aku tahu ditangguhkan bukan berarti ditutup. Ini hanya jeda. Dan sekarang aku harus membawa para pelaku ke sini agar mereka mendengar kebenaran di tempat di mana teriakan tidak bisa membungkamnya. Aku membuka ponsel dan mengirim pesan singkat yang dingin ke Budi, bawa ibumu ke sini. Ada sesuatu yang perlu dia dengar. Aku tidak menjelaskan, tidak berdebat. Aku tahu semakin banyak aku menjelaskan, semakin banyak waktu yang ia punya untuk berkelit. Tidak sampai 10 menit, Budi menelepon. Suaranya pelan dan bergetar. Lina, kamu di mana? Aku menjawab singkat. Di bank dengan bagian hukum, bawa ibumu. Budi terdiam. Aku mendengar napasnya yang berat. Lalu dia berbisik, jangan. Aku tersenyum dalam hati. Apa maksudnya? Jangan. Memalsukan tanda tangan itu boleh, tapi menyelamatkan diri sendiri itu jangan. Tidak lama kemudian, Ibu Ratna muncul dengan gaya angkuhnya yang biasa. Dari ambang pintu, beliau langsung berkata, saya ibunya. Saya yang berhak memutuskan di rumah ini, tapi di sini tidak ada panggung untuk sandiwaranya. Pengacara itu hanya mengucapkan satu kalimat pelan yang menempatkannya pada posisinya. Ibu, ini adalah transaksi keuangan. Ibu kandung tidak memiliki hak tanda tangan. Ibu Ratna membeku, wajahnya memerah. Budi berdiri di belakangnya, tidak berani menatapku. Aku tidak bertele-tele. Aku mengeluarkan dokumen dari orang tuaku dan meletakkannya tepat di hadapannya. Baka, Bu. Ibu Ratna merebutnya, mulai membolak-balik. Dan seiring ia membaca, wajahnya semakin pucat, tangannya gemetar. Tidak ada lagi keyakinan seperti saat ia menunjuk-nunjukku di kampung. Aku menatap Budi dan dengan sangat pelan tapi sinis bertanya, katanya ini rumahmu? Ibu Ratna berbalik ke arah Budi. Tatapannya penuh amarah. Katamu ini rumahmu. Budi membisu. Begitulah reaksi orang yang sudah lama membual dan kini dipukul telak oleh kebenaran. Aku bangkit dan sambil menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Tanpa teriakan atau hinaan, aku berkata perlahan, menjatuhkan setiap kata di atas lantai keramik yang dingin. Ibu, Anda mengusir saya dari rumah saya. Tapi Anda lupa satu hal, hak untuk mengusir tidak ada pada Anda. Kupikir setelah kunjungan ke bank, Ibu Ratna akan sadar dan berhenti. Tapi aku meremehkan harga dirinya yang terluka bercampur dengan keserakahan. Dia tidak akan menyerah. Begitu kami keluar dari bank, dia menatapku lama dengan tatapan penuh benci, dan sambil berpaling ke Budi, dia berkata pelan, tapi agar aku mendengarnya, di rumah nanti akan ibu tunjukkan neraka itu seperti apa. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam map dokumen lebih erat, merasa seperti sedang memegang perisai tipis di tengah hujan batu. Ayah berjalan di sampingku perlahan tapi mantap. Beliau tidak menyuruhku mundur, juga tidak mendorongku maju. Beliau hanya ada di sana sebagai pengingat. Di belakangmu ada keluarga. Jangan takut. Hari itu juga saat aku sudah kembali ke rumah orang tuaku, telepon kembali berdering. Kali ini bukan panggilan panik seperti di malam takbiran, melainkan pesan di grup WhatsApp penghuni komplek. Seseorang menulis, Bapak Ibu, ada yang tahu kenapa di rumah N ribut-ribut terus? Katanya soal menantu tidak tahu berterima kasih. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Saya dengar menantunya kabur. Kartu kreditnya diblokir. Mertuanya sekarang menderita. Aku membacanya dan tenggorokanku tercekat. Ibu Ratna beralih ke senjata terakhir. Fitnah gagal menang dengan dokumen. Dia memutuskan untuk menang dengan gosip. Dia ingin membuatku tampak seperti monster di mata tetangga agar aku malu dan kembali mengaktifkan kartu, meminta maaf, dan menerima semuanya. Aku paham permainannya. Dia tidak butuh kebenaran. Dia butuh opini publik. Belum sempat aku melakukan apa-apa. Seorang tetangga mengirim pesan pribadi. Lina, di depan pintumu banyak orang. Sepertinya ibu mertuamu dan beberapa kerabat mereka teriak-teriak di depan pintu. Aku mematikan ponsel dan langsung berdiri. Ibu bertanya cemas, kamu mau kemana? Aku menjawab singkat,
Harus ke rumah. Jangan khawatir Bu, saya punya dokumen. Ayah tidak bertanya lebih jauh, beliau hanya bangkit dan mengenakan kemeja. Ayah ikut. Aku mengangguk. Kali ini aku tidak sendirian. Saat kami tiba semuanya persis seperti dugaanku. Di depan pintu rumahku berdiri Ibu Ratna, Budi, dan 3 kerabat mereka. Mereka berdiri seolah telah merebut sebuah benteng dan dengan suara keras menceritakan versi mereka ke seluruh lantai. Melihatku keluar dari lift, Ibu Ratna langsung menunjukku. Nah, itu dia kabur ke rumah orang tuanya, bikin ribut di bank, mau menggusir mertuanya sendiri. Paman Tono dan Bibi Keti langsung menimpali. Berbuat begini di hari lebaran sungguh tidak manusiawi. Iqbal menyeringai dan berkata seolah menyimpulkan, mau mengusir juga tidak akan bisa, di dalam sudah ada yang tinggal. Kalimat itu meskipun terdengar mengancam, justru membongkar niat mereka. Mereka datang untuk menduduki rumah, menekan, dan membuatku tidak bisa mengusir mereka dari rumahku sendiri. Aku tidak berdebat, tidak membela diri di depan kerumunan. Aku sadar semakin banyak aku bicara, semakin besar panggung yang kuberikan untuk drama Ibu Ratna. Aku hanya membuka map, mengeluarkan surat laporan dari bank tentang dugaan pemalsuan, notifikasi penangguhan transaksi, dan menelepon nomor pengelola gedung. Aku berkata dengan jelas dan tegas, "Selamat sore, saya pemilik unit N. Saat ini di depan pintu saya ada sekelompok orang yang mengganggu ketertiban. Ada dugaan mereka tinggal di unit saya tanpa izin. Mohon bantuannya." Aku menutup telepon dan langsung mengirimkan foto dokumen-dokumen itu ke nomor WhatsApp resmi pengelola gedung yang sudah kuimpan. Ibu Ratna melihatku tidak berdebat melainkan memanggil petugas menjadi gugup. "Kamu ini pakai cara-cara licik lagi." Aku menatapnya dengan tenang. "Saya tidak pakai cara licik, saya pakai aturan." Tidak sampai 15 menit 2 orang petugas keamanan dari pengelola gedung datang. Mereka sopan tapi tegas. Petugas senior bertanya, "Siapa yang tinggal di sini? Ada surat izin tinggal." 3 kerabat itu langsung bingung. Bibi Keti tergagap, "Kak kami datang untuk lebaran." Petugas itu melanjutkan, "Meskipun untuk lebaran, jika menginap lebih dari beberapa hari, perlu ada laporan, ada dokumennya." Paman Tono celing wajahnya memerah karena malu. Iqbal mulai mundur perlahan. Ibu Ratna mencoba ikut campur. "Ini kan keluarga sendiri pakai laporan segala." Tapi petugas itu bersikeras. "Aturan tetap aturan Bu. Mohon kerjasamanya." Aku berdiri di samping dan diam membiarkan kebenaran bekerja dengan sendirinya. Para tetangga yang menonton mulai sadar bahwa ceritanya tidak sesederhana yang diceritakan Ibu Ratna. Ini bukan lagi kisah menantu kabur, tapi tentang sekelompok orang yang membuat keributan. Ibu Ratna melihat skenarionya hancur, menoleh ke Budi dengan tatapan marah. Saat itulah Budi benar-benar ketakutan. Dia menarikku ke samping, suaranya pecah. Tidak ada lagi ancaman di dalamnya. "Lina, maafkan aku kali ini. Mama sudah tua, jangan sampai terjadi apa-apa." Aku menatap lurus matanya dan mengucapkan satu kalimat pendek dan dingin. "Usia tua bukan lisensi untuk berbuat jahat." Budi gemetar. "Tapi kalau kamu lanjutkan ini, aku akan kehilangan segalanya." Aku langsung bertanya tanpa teriakan, tapi menusuk, "Kamu akan kehilangan segalanya karena siapa?" Budi menunduk. Dan saat itu seperti orang tenggelam yang terpaksa mengatakan kebenaran, pengakuan itu keluar darinya. Dia terlilit utang besar karena mencoba kaya mendadak, menjadi penjamin temannya, dan terjebak penipuan investasi. Dia tidak berani memberitahuku, dan membiarkan ibunya memainkan drama ini sampai pada titik di mana ia memalsukan tanda tanganku untuk mendapatkan uang demi menutupi lubangnya sendiri. Aku menatapnya dan tidak berteriak. Aku hanya bertanya dan pertanyaan itu membuatnya membeku. "Dan kamu berencana membayar utang-utangmu dengan rumah kita?" Budi tidak bisa menjawab. Ibu Ratna mendengar sepenggal percakapan itu menjadi murka. Beliau menyerang Budi dengan makian tepat di depan petugas keamanan dan para tetangga. "Dasar bodoh, kamu mempermalukan ibu. Ibu suruh cari uang, bukan jadi tontonan begini." Saat itu mereka mulai saling memakan. Keluarga yang begitu membanggakan martabatnya menunjukkan wajah aslinya, keserakahan, ketakutan kehilangan muka, dan kesiapan untuk mengorbankan siapapun. Aku tidak menunda lebih lama. Aku mengeluarkan surat kesepakatan yang sudah kusiapkan yang menuntut Budi menandatangani pengakuan atas penyalahgunaan dokumen dan setuju untuk meninggalkan rumah agar aku bisa mengurus pembagian aset dengan tenang. Aku berkata dengan jelas tanpa emosi. "Tanda tangani ini agar semua jelas. Semakin lama kamu menunda, akan semakin buruk." Budi menatapku dengan mata memerah, dan dengan tangan gemetar mengambil pulpen. Ibu Ratna menerjangnya, mencoba merebut kertas itu sambil berteriak, "Jangan tanda tangan, ibu tidak izinkan." Tapi di samping sudah ada petugas keamanan dan ayahku maju selangkah.
suaranya yang pelan tapi tegas menghentikannya. Jangan berbuat gegabah. Ibu Ratna membeku, sadar bahwa kali ini tidak ada yang akan mengalah padanya. 3 kerabat itu paham bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini. Mereka diam-diam mengambil tas dan koper mereka, menghindari perhatian. Saat pergi, Bibikti berkata pelan pada Ibu Ratna dengan nada takut dan malu. Ya sudah, Ratna, kami pulang dulu. Paman Tono mengangguk, tidak berani mengangkat wajah. Iqbal hampir berlari, hanya tersisa Ibu Ratna berdiri di tengah koridor dengan wajah sepucat abu dan bibir gemetar. Wajah yang ia bangun seumur hidupnya baru saja hancur berkeping-keping oleh keserakahannya sendiri. Dan saat itu menatapnya, aku tidak merasakan kepuasan. Hanya kekosongan yang dingin dari seseorang yang dengan tangannya sendiri telah menjerumuskan dirinya ke dalam kesendirian total. Setelah lebaran itu, aku tidak membuat keributan atau pernyataan besar. Aku hanya diam-diam melakukan pekerjaanku langkah demi langkah seperti orang yang mengurai simpul yang sudah terlalu lama mencekiku. Aku menyelesaikan urusan di bank sampai tuntas, merampungkan semua prosedur pembagian aset berdasarkan investasi dari keluargaku. Aku membatalkan semua kartu tambahan dan surat kuasa yang meragukan. Aku tidak lagi membiarkan siapapun dengan kedok keluarga menyentuh uangku. Bersamaan dengan itu, aku memulai proses perceraian, berusaha membuatnya secepat dan sesederhana mungkin. Bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa beberapa hubungan sudah membusuk sampai ke akarnya dan mencoba mempertahankannya hanya akan memperpanjang rasa sakit. Budi meneleponku berkali-kali, suaranya tidak lagi mengancam atau memeras. Suaranya serak dan lelah seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Aku salah, Lin. Aku pikir kalau aku menuruti Mama, rumah akan damai. Aku mendengarkannya dan tidak ada lagi badai di hatiku. Aku menjawab dengan tenang tanpa kepahitan atau celaan. Kamu menuruti Mama dengan cara merendahkan istrimu di seberang sana, hening lama. Mungkin untuk pertama kalinya Budi sadar bahwa posisinya yang tidak memihak itu sendiri adalah sebuah pilihan dan dia telah salah memilih. Tapi kesadaran yang terlambat tidak bisa memutar waktu kembali. Ibu Ratna juga menelepon. Suaranya sangat berbeda, bukan lagi teriakan melengking yang kudengar di kampung. Beliau berbicara perlahan, mencoba terdengar lembut. Ibu ini orangnya emosional. Waktu itu ibu tidak berpikir panjang. Aku mendengarkannya dan tidak lagi marah. Aku hanya melihat segalanya dengan jernih. Aku tidak memakinya, tidak mengungkit dosa-dosanya, atau mengingatkannya pada setiap kata-katanya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat dengan tenang sebagai sebuah fakta. Anda sudah berpikir, Bu. Anda sudah merencanakan semuanya. Di seberang sana beliau terdiam. Mungkin beliau tidak terbiasa ada yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Beliau terbiasa orang-orang akan mengalah, bersabar, membiarkannya percaya bahwa ia bertindak demi keluarga. Tapi kali ini tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk mengalah. Aku merapikan rumah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku masuk ke ruang keluarga dan tidak mendengar perintah, sindiran, atau keputusan orang lain. Rumah tidak lagi ramai dan penuh sesak. Tapi anehnya, rumah ini terasa lebih lapang. Lapang karena perasaan bahwa aku adalah tamu di rumah yang kubayar sendiri telah hilang. Aku mengganti gorden, menata ulang perabotan, membuang semua yang tidak perlu. Saat menyentuh setiap barang, aku bertanya pada diri sendiri. Aku menyimpan ini karena butuh atau karena kebiasaan? Dan aku sadar banyak sekali yang kusimpan hanya karena takut pada pendapat orang lain. Sekarang aku tidak takut lagi. Aku jadi lebih sering mengunjungi orang tuaku. Suatu sore saat duduk di teras rumah di kampung, aku meminta maaf pada mereka atas keributan di malam lebaran. Aku berkata pada ibu, maaf, Bu, saya tidak melihat semuanya lebih awal. Ibu hanya mengelus tanganku dan berkata dengan lembut seperti biasa, kamu tidak salah karena percaya, Nak. Yang penting adalah berani sadar saat kebenaran terungkap. Kata-kata itu mengangkat beban besar dari pundakku. Aku menyalahkan diriku atas kebodohan dan kebutaanku, tapi ternyata mempercayai orang yang kau cintai bukanlah kejahatan. Yang penting adalah apakah kau punya keberanian untuk berhenti saat kebenaran menampakkan dirinya? Kadang di malam hari aku membuka ponsel dan melihat daftar panggilan tak terjawab dari malam takbiran itu, daftar yang panjang dan tak berujung. Dulu setiap panggilan terasa seperti tusukan jarum, sekarang aku melihatnya tanpa amarah. Aku hanya merasa kasihan pada diriku yang dulu, wanita yang mencoba mempertahankan rumah dengan kesabaran, padahal rumah itu tidak pernah berniat menahannya. Aku kasihan pada caraku meyakinkan diri bahwa mereka akan mengerti, mereka akan berubah. Ternyata hidup ini menakutkan bukan karena orang lain jahat. Hidup ini menakutkan saat kau terus percaya mereka akan berubah, padahal semua tanda menunjukkan sebaliknya. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk menyombongkan kekuatanku, dan jelas bukan untuk menghakimi siapapun.
Aku hanya ingin mengatakan terkadang berhenti bukanlah kekalahan. Berhenti adalah cara agar kau tidak ikut terseret ke dasar. Aku memutuskan untuk berhenti bukan untuk balas dendam atau membuktikan aku benar. Aku berhenti untuk menyelamatkan diriku sendiri agar orang tuaku tidak perlu menanggung malu karenaku. Agar uang hasil jerih payahku tidak lagi dianggap sebagai kewajiban tanpa syarat. Tentang karma dalam cerita ini tidak perlu banyak dibahas. Ibu Ratna kehilangan apa yang biasa ia gunakan untuk mengontrol orang lain. Kekuasaan yang terikat pada uang. Budi kehilangan keluarga bukan karena aku terlalu keras, tapi karena ia berkali-kali salah memilih dan diam saat seharusnya bicara. 3 kerabat itu juga kehilangan muka karena mereka datang di hari Lebaran dengan keserakahan tanpa memikirkan akibatnya. Dan aku tidak kehilangan rumah atau uang. Aku hanya kehilangan satu ilusi. Bahwa jika kau bersabar cukup lama, orang lain akan mulai lebih menghargaimu. Pada Lebaran itu, aku tidak punya meja makan yang megah atau keramaian tamu, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting, kedamaian batin. Dan aku sadar kehilangan ilusi bukanlah sebuah kerugian. Terkadang itu adalah hadiah yang datang terlambat yang membantu kita menjadi dewasa. Dan jika aku harus memilih lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Karena ada hal-hal yang jika terus kau genggam, hanya akan menghancurkanmu. Melepaskannya meskipun sakit adalah satu-satunya cara untuk bisa berdiri tegak kembali.